Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar semuanya? Saya harap selalu sehat dan tetap bahagia pada hari ini. Ya, mungkin perkenalkan dulu, nama saya Mira Kania Wardani, yang hari ini akan menjadi moderator pada sesi yang pertama itu sesi bersama Ibu Inalim. Oke, sebelum dimulai, saya ingin berterima kasih dulu pada Chairperson Syafana Islamic School, Ibu Umu Latifah, dan juga kepada Managing Director Syafana Islamic School, Ustadz Haji Nanang Firdaus Masduki LC, karena atas dukungannya acara ini dapat terselenggara. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Sainur Rahim yang telah memberikan sambutan, dan juga kepada Ustadz Mantazaka LC selaku Kepala Sekolah dari Lower Secondary, serta Wakil Kepala Sekolah, tim manajemen, staf, guru, Syafana Islamic School yang hadir pada hari ini. Tentu saya juga ucapkan terima kasih kepada MC, juga kepada PIC dan panitia yang telah menyusun acara hari ini. Dan Saida juga ingin menyapa kepada Ibu Inalim. Terima kasih Ibu Ina sudah mau hadir lagi ke Syafana. Mungkin waktu 2 minggu lalu bertemu dengan saya untuk menyampaikan materi ini kepada orang tua dan hari ini bisa sharing kepada anak-anak. Nah, juga Saida ingin sapa juga pada alumni ini, ada Marsha dan juga ada Tita. Selamat datang dan terima kasih. Lalu tidak lupa Saida ucapkan terima kasih kepada siswa-siswi Syafana Islamic School dari upper secondary kelas 10, 11, 12, dan juga di sini ada dari lower secondary khususnya kelas 9. Sangat luar biasa sekali kalian bisa bergabung dan bisa mendengarkan acara hari ini. Terima kasih. Dan meskipun sekarang sudah jam berapa nih? Jam 1 lebih, tapi saya harap tetap semangat, jangan ngantuk, karena ini adalah hari ini kita akan diskusi hal yang sangat penting sekali, oke, buat kalian semua. Seperti yang tadi Ustadz Sainur sampaikan pada sambutan beliau. Baik, nah anak-anak nih sedikit aja dari Saidah. Hari ini kita akan membicarakan mengenai University Life Best Major for Me. Mungkin di sesi yang kemarin itu untuk kelas 9 itu lebih ke arah penjurusan, mau pilih IPA atau mau pilih IPS. Meskipun katanya wacananya ini akan dihapuskan, tapi kalau belum ya kalian tetap harus memilih dua hal ini. Dan lalu untuk anak-anak upper, ternyata sudah masuk IPA, sudah masuk IPS, sudah berhenti gitu, udah nggak pikir lagi tentang jurusan belum. Kalian masih ada targetnya lagi adalah untuk memilih jurusan di perkuliahan. Mau masuk mana ya? Universitasnya mana ya? Jurusannya apa ya? Apa jurusan pemilihannya berdasarkan apa? Berdasarkan orang tua, teman tadi, atau mungkin dari minat kalian, atau kalian browsing ada pekerjaan-pekerjaan yang baru yang mungkin nanti kalian nggak tahu namanya apa, nanti ketika kalian besar, nah mungkin itu yang kalian mau gitu, seperti itu. Nah, gimana untuk tahu apakah itu harus nanti aja saya eksplornya kelas 12 aja? Nah, enggak, kalau eksplor ini dari sedini mungkin kita sudah eksplorasi eh, tentang penjurusan-penjurusan apa yang nanti kira-kira kalian mau pilih gitu ke depannya. Dan sehari ini adalah salah satu cara untuk eksplorasi. Hari ini kalian akan mendengarkan materi dari Ibu Ina, nanti ada caranya bagaimana ya untuk kalian melihat jurusan-jurusan apa saja di depan, jurusan-jurusan yang nanti kira-kira di masa kalian itu apa yang top ya? Apakah masih ada jurusan yang sekarang ini ada muncul yang kalian tahu? Nanti ke depannya apa masih sama atau seperti bagaimana? Nanti Bu Ina akan cerita lebih banyak ke arah sana. Nah, sebelum sesi Bu Ina banyak, saya ingin jelaskan dulu, ingin cerita dulu mungkin. Bu Ina ini siapa ya ke anak-anak semua? Boleh, Ustaz? Oke, nah ini ada profil Ibu Ina, bisa dibaca bentar. Saya mundur dulu sedikit nih. Nah, profil Ibu Ina ini beliau adalah CEO dari jurusanku.com, sebuah content provider yang khusus memberikan informasi seputar jurusan kuliah dan peta karir, pengisi konten dan narasumber sebagai pengamat pendidikan di berbagai media, baik TV, radio, cetak maupun digital. Penulis 3 buku, yaitu 7 jurusan bergaji besar, kreatif memilih jurusan, dan The Majors of the Future.
lalu memiliki sertifikasi dari Amerika sebagai career consultant, dan sejak 2016 hingga kini mendapat predikat top consultant in the world dari lembaga sertifikasi di antara para konsultan dari 47 negara. Dan beliau sudah memberikan konsultasi lebih dari 3.000 siswa dari 200 sekolah di 65 kota dan 12 negara, dan sudah menyajikan lebih dari 450 sesi seminar sejak 2013. Wah, luar biasa sekali. Saya ingin sapa dulu Ibu Ina. Selamat siang Ibu Ina. Selamat siang Bu Mira. Aduh Ibu Ina, senang sekali hari ini kita bisa bertemu lagi ya Bu. Saya jangan bosan-bosan dengan saya hari Senang ini. sekali Bu. Aduh ya, ini sekarang gilirannya untuk siswi Bunda. Di sini ada siswi dari upper secondary atau SMA kelas 10, 11, 12, dan kita undang juga dari lower secondary kelas 9 nih Bu Ina di sini. Ya, baik nih anak-anakku semuanya, di sini ada Bu Ina. Bu Ina akan menjelaskan banyak tentang jurusan-jurusan nanti apa saja ya. Waduh, kalau kalian bayangkan mungkin sekarang cuma ada dokter, polisi, apa ya yang jurusan-jurusan gitu. Nanti Bu Ina akan membahas yang lebih dari itu, membuka mindset kalian lebih untuk memilih jurusan yang lain. Jadi saya harap kalian akan dengarkan dengan baik, dan kalau ada yang bingung atau ingin bertanya boleh kalian tulis di kolom chat, tulis dulu nama dan kelas. Oke. Baik Bu Ina, mungkin itu aja pembukaan dari saya. Silakan Bu Ina untuk materinya. Saya persilahkan Ibu. Baik, terima kasih Bu Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat semuanya. Ya, siang-siang mudah-mudahan tadi yang Bu Mira katakan masih belum ngantuk ya, masih semangat semua. Nah, pertama-tama saya mau menyapa dulu ya yang saya hormati Ibu Umu Latifah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan sekali lagi. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Nanang, Bapak Mantazaka, dan juga tadi ada Bapak Sainur Rahim ya. Terima kasih atas speech pembukaannya luar biasa. Nah, dan juga Bapak Ibu guru yang hadir di sini, dan juga yang paling penting nih adik-adik sekalian ya. Karena kita akan bicara tentang masa depan kalian ya. Nah, izinkan saya share screen terlebih dahulu ya, sebentar. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai University Life, the best major for me. Tadi Bu Mira mengatakan saya akan membahas jurusan. Jurusan beserta spesialisasinya ada lebih dari 1.000. Jadi saya tidak akan membahas masing-masing jurusan itu seperti apa, karirnya seperti apa. Bukan database ya, itu bisa di Google sebetulnya. Nah, yang paling penting menurut saya, sebetulnya saya mau membongkar dulu adanya bagus, cuman gulanya memang akan lebih banyak. Jadi kalau lu makan pisang toto-toto, satu aja cukup. Sementara kalau Yala kan makan pisang kan pagi sebelum berangkat makan pisang, selesai berenang makan pisang, ntar siang sore sumber energi juga, terus sama biar nggak kram. Ya, sudah di-mute ya. Oke, kita bisa lanjutkan. Nah, adik-adik tadi sudah dijelaskan sekilas ya, tapi singkat, saya ini seorang konsultan jurusan dan karir. Nah, bayangkan adik-adik nanti 10-15 tahun dari sekarang, mungkin kalian akan reunian lagi nih, ketemuan lagi, entah mudah-mudahan sudah nggak virtual ya, kalian ketemuan secara offline di Syahfana School. Nah, pada saat itu kalian sudah memasuki usia antara 20-30 tahun ya, sudah ada di dunia karir. Pada saat itu kalian akan terbagi dalam 3 kelompok. Ini berdasarkan survei ya. Kelompok yang pertama, itu ada yang termasuk tipe sprinter. Ini mereka yang di usia mid-20s sudah menemukan karir yang tadi seperti Pak Sainur bilang ya, sesuai passionnya, sesuai hobinya. Jadi mereka nggak berasa seperti bekerja. Itu di awal-awal, karir mereka sudah ketemu. Usia 30-an mereka sudah menduduki managerial position. Salah satu contoh ada senior vice presidennya Gojek di divisi business intelligence. Itu usia baru 28, sudah senior vice president. Nah, yang kedua, kelompok kedua, ini yang saya sebut tipe pelari maraton. Mereka lari belasan kilometer, akhirnya nyampe juga. Tapi setelah
ambil jurusan, pindah-pindah ke sana kemari, bekerja, ini nggak happy, itu nggak happy, masih cari-cari, akhirnya usia mendekati 30 baru, ini nih gue happy nih di sini, finally. Nah, tapi sepertinya makin banyak yang tergolong tipe ketiga nih sekarang. Ini yang saya sebut tipe JJS. Jalan-jalan santai, usia 30-an masih galau juga. Masih belum ketemu juga karir yang mereka enjoy. Bahkan angkanya bisa mencapai 80-an% orang dewasa itu membenci pekerjaannya. Nah, apa yang dilakukan anak-anak yang nggak happy ini, masih kesana kemari? Mereka kembali ke orang tua. Banyak yang minta dikuliahkan lagi, S2 atau S3. Bukan karena, zaman sekarang S1 nggak cukup. Nggak juga, saya bisa kasih banyak contoh orang sukses dari S1 ya, bahkan dari diploma juga banyak. Nah, tapi daripada nanti waktu reunian di Syafana malu kalau ditanya teman, lagi ngapain? Kan lagi kuliah S2. Nah, jadi tentunya kalau bicara ke depan, mumpung kalian masih SMA, tentunya kita targetin supaya nggak kesana kemari dulu ya, karena berdasarkan data sudah sekitar 40% anak di tahun pertama kuliah itu pindah-pindah. Ya, jadi sebisa mungkin kita targetkan untuk menjadi sprinter ini ya, yang paling bawah ya. Jadi early 20s, wah saya sudah tahu siapa saya sudah suka karir saya, sudah happy nih ya. Nah, itu target kita. Nah, tapi mari kita belajar dari angkatan-angkatan lama nih ya, yang kenapa mereka bisa termasuk tipe maraton dan JJS. Bagi yang angkatan lama bukan untuk disesali, tapi untuk dipelajari generasi kalian. Dari pengalaman saya, umumnya kami dulu membuat 3 kesalahan ini. Yang pertama, itu seringkali salah persepsi, kurang informasi, dan kurang mengenal diri. Nah, sekarang, silahkan adik-adik kalian tuliskan di chat ya. Kita main tebak profesi nih. Saya kasih lihat foto seseorang. Dari fotonya doang, silahkan ditebak. Kira-kira pekerjaannya apa ya? Nah, di chat ya. Kita main tebak-tebak. Tidak ada hadiahnya ini ya. Kita tebak berhadiah. Nah, silahkan tulis di chat. Kalau hanya dari fotonya seperti ini, kira-kira kerjanya apa? Karirnya apa ya? Ditebak aja. Sekalian kita ngetes ya Bu Mira, ini anak-anak sebetulnya hadir atau cuman absen? Oh, banyak ternyata ya. Jadi, udah sampai ke bawah. Ada dokter, guru olahraga, psikolog, udah cepet nih sekarang. Iya, ayo dijawab. Benar. Kira-kira apa ya? Petani, ya ini ada yang menjawab ya. Oke. Nah, Ibu Sabrina Mustopo ini lulusan jurusan pertanian dari Amerika. Pertama kali kerja itu di McKinsey, perusahaan konsultan terbesar di dunia. Nah, perusahaan konsultan itu butuh keahlian dari berbagai ilmu ya. Jadi lulusan pertanian bisa juga bekerja di consulting firm sebagai konsultan untuk perusahaan-perusahaan pertanian dan perkebunan. Jadi ini seringkali persepsi-persepsi yang salah ya. Kalau saya bilang petani, itu yang muncul fotonya seringkali kayak gini. Ini namanya perception. Udah nempel di kepala kita, sulit untuk dicabut. Ini yang membuat jurusan-jurusan tertentu jadi tidak diminati karena persepsi kita. Jadi kalau saya udah bilang, kenapa nggak ngambil jurusan pendidikan? Wah, itu sebagian besar murid dan orang tua udah langsung, enggak deh, aku nggak tertarik. Buru-buru banget bilangnya. Ya, padahal itu persepsi yang sudah nempel. Ngambil jurusan pertanian, itu bukan untuk menjadi buruh tani. Sama dengan ngambil jurusan teknik ya, bukan untuk jadi buruh pabrik. Bukan untuk tukang ganti oli gitu bayangannya ya, teknik gitu. Nah, itu yang sering disalah artikan. Jadi ngambil jurusan pertanian itu tentang sains, itu tentang teknologi. Dengan lahan sempit, gimana hasilnya supaya maksimal? Ya, kita negara agraris, malu-maluin. Masa kalah sama Singapura? Masa kita mau ngimpor sayur dari Singapura? Mereka lahan sempit tapi hasilnya malah maksimal. Kok bisa? Nah, ke atas dong. Gantian dapat sinar matahari dan itu bisa bergerak sendiri tanpa mesin. Karena pakai air kan disiram berat, jadi gentian naik ke atas. Jadi sangat efisien dan hemat energi.
teknologi ya, science ya, lahan sempit, hasil banyak. Di perikanan juga sama, lahan makin sempit supaya hasil banyak. Itu bukan ke atas, tapi ke bawah kalau sekarang. Nah, science and technology. Malu ya kalau sampai kita ngimpor sayur dari Singapura. Nah, sedangkan minat anak-anak muda untuk ngambil jurusan pertanian ini minim sekali. Nah, lama-lama kita akan kekurangan ya. Bahkan di New Zealand saya pernah visit, mereka itu negara juga luas sekali lahannya. Tapi saya ngobrol dengan rektor fakultasnya, rektor universitas, ternyata sama juga. Di sana minat generasi muda terhadap bidang-bidang agriculture over the years itu menurun semua. Padahal jumlah manusia tambah lama tambah banyak, lahan tambah lama tambah sempit, sehingga tantangan-tantangan dunia pertanian, peternakan itu makin banyak ya. Dan manusia tetap perlu makan ya. Nah, ini masih challenge untuk kita. Nah, kalau kita bicara industri pangan, peluangnya, peluang karir, peluang bisnis, itu luas banget rantainya. Mulai dari produksi bahan mentah, itu dari jurusan apa? Pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, ya, produksi bahan mentah, kita kaya sekali semuanya. Kemudian pengolahan hasilnya. Nah, tidak hanya teknologi pangan, tapi kita ada jurusan pengolahan hasil pertanian, pengolahan hasil perikanan, pengolahan hasil hutan. Banyak, tapi kita seringkali nggak lirik jurusannya. Ya, kemudian distribusinya, jurusan logistik. Kalau di Indonesia, ini masih banyak kan termasuk di dalam jurusan teknik industri. Tapi bagi kalian yang mau ke luar negeri, ini ada jurusan langsung tersendiri, Bachelor of Logistics and Supply Chain Management. Nah, di Indonesia, kita negara kepulauan. Pemerintah kita sudah meresmikan 24 pelabuhan strategis baru. Bisnis-bisnis online makin marak, sehingga logistik, pengiriman barang ini jadi marak banget. Kena pandemi, penjualan online juga rame. Banyak orang yang jadi kreatif ya, jualan lewat live, lewat Instagram. Toko di mall nggak bisa buka, mereka nggak kehabisan akal, mereka tetap IG live, langsung jualan barang di Instagram, kemudian dikirim satu persatu. Nah, jadi industri logistik ini marak sekali sekarang. Tapi masih sedikit sekali yang tahu ada peluang di situ, ya. Jadi tidak hanya restoran, kafe mulu ya. Jadi pemerintah memang mendorong anak-anak di generasi kalian itu untuk jadi pengusaha, mencetak lapangan pekerjaan. Kemudian universitas mengartikannya berarti kita harus buka program studi entrepreneurship, business management ke arah entrepreneur. Penasaran, saya samperin satu-satu, saya ngobrol dengan dosen, saya ngobrol dengan mahasiswa. Karena saya pengen tahu hasil bisnis mahasiswanya apa aja ya, kayaknya menarik gitu. Ternyata 70% tiap angkatan ide bisnisnya kalau nggak kuliner, fashion. Kuliner, fashion. Bikin buka resto, burger warna-warni, yogurt pelangi, tas, dompet, sepatu. Bukan itu jelek, tapi tiap angkatan 70% itu mulu ide bisnisnya. Ya, dan sebetulnya itu bukan entrepreneurship, tapi itu bisnis dagang yang mana bisa dilakukan sejak SMA. Dari SMA mau mencoba bikin burger warna-warni, kalian jual, sudah bisa. Nggak perlu yang sampai kuliah gimana. Ya, nah, jadi daripada kita sibuk membuat kafenya, kenapa nggak kita berpikirnya lebih besar? Saya yang mensuplai kopi untuk kafe, saya yang mensuplai ikan, kepiting, udang untuk kafe yang teman-teman saya buat, bahkan untuk di luar negeri. Penduduk New Zealand cuma berapa? Lebih banyak domba ya di New Zealand daripada manusia. Tapi mereka bisa memberi makan puluhan juta penduduk dunia. Mereka bisa pelihara sapi, bisa pelihara 1000 sapi dengan minim resources. Ya, jadi mereka sangat high tech, sudah sangat efisien. Nah, jadi itu yang kita perlu pikirkan ya, bahwa ini seringkali kita hanya salah persepsi aja. Jadi jurusan-jurusan tertentu kita abaikan. Ya, itu tadi contoh pertanian ya. Indonesia, kita seringkali menganggap kita negara maritim ya. Kalau ditanya Indonesia negara maritim nggak? Iya, kenapa? Karena 2/3 luas Indonesia itu adalah laut, adalah air. Benar nggak sih? Yuk kita dengerin paparan
mantan staf ahli Kementerian Kelautan dan Perikanan ya. Ada 7 subsektor atau sektor di maritim yang kalau kita kelola dengan baik, kita akan menjadi bangsa yang hebat. Kata buku, bangsa maritim itu atau negara maritim itu adalah satu negara yang ekonominya ditopang oleh laut. 40-50% ditopang oleh laut. Kita baru 15%. Dan negara maritim itu tidak harus tergantung kepada luas laut. Belanda luas lautnya kecil, tapi karena dia menguasai laut, ekonominya banyak di laut, dia negara maritim, Bu Evita ya. Singapura, negara maritim karena menguasai laut, dan seterusnya. Kita terlambat. Kalau dirupiahkan ini Profesor Rohmin Dahuri. Bicara bisnis silahkan, 1-11, mau ambil yang mana? Terbuka semua. Kalau dirupiahkan itu, setahun kita bisa mengambil 800 miliar US dollar dari laut. Dengan angka 13.000 $1 itu 10.400 triliun per tahun. APBN kita 4.000 ya Bu ya? Ya? Enggak, lebih. Kalau 2.000 lebih ya. Sudah 3.000 sekian kok. APBN kita. Artinya kalau ini bisa kita kelola, kita nggak perlu utang. Ya, ternyata kita belum negara maritim ya. Negara maritim itu artinya 40-50% ekonominya yang ditopang oleh laut, bukan luasnya. Sekali lagi kita malu sama Singapura yang kalau di peta cuma 1 titik aja. Tapi ekonomi dia sudah ditopang laut. Kapal-kapal besar, istilahnya mother vessel, dari Eropa kalau ke Amerika lewat Asia Tenggara, berhentinya nggak di Indonesia, yang kita ngakunya negara maritim. Berhentinya itu di Singapura, sehingga mereka tuh punya pelabuhan tersibuk kedua di seluruh dunia. Yang pertama Shanghai. Ya, 7 dari 10 pelabuhan tersibuk di seluruh dunia itu ada di China. Singapura itu kedua. Kita katanya negara maritim. Kemana? Kenapa ekonominya nggak lari ke kita? Ya, salah satu alasan sih sebetulnya tadinya kita nggak punya pelabuhan laut dalam. Jadi kapal yang besar itu nggak bisa berlabuh di kita kalau pelabuhannya dangkal ya. Nah jadinya berhenti di Singapura, dibongkar muat ke kapal lebih kecil. Baru dikirim ke Indonesia. Makanya ongkos transportnya mahal. Makanya kalau beli barang di Indonesia seringkali lebih mahal daripada beli barang di luar negeri. Kita bahkan sempat yang termahal, ongkos transport itu 24%. Jadi dari harga barang yang kalian beli, 24% itu hanya untuk ongkos transportnya doang. Karena masalah tadi. Itu sebabnya pemerintah langsung membangun infrastruktur kan di pemerintahan Jokowi yang pertama, mendirikan 24 pelabuhan strategis baru. Tujuannya untuk mengurangi harga logistik ini sehingga kita bisa lebih kompetitif dan benar-benar menjadi negara maritim. Nah, tapi tentunya kita butuh sumber daya manusia kan untuk mengelolanya. Kalau kita nggak ada, kalian ngambil jurusannya itu mulu, akhirnya kita ngerekrut asing, terus kita marah, demo. Nah ya, jadi seringkali salah persepsi dan kurang informasi ini yang lebih penting daripada sekedar daftar nama jurusannya apa. Percuma udah dikasih daftar, toh anak-anak nggak tertarik hanya karena persepsi yang salah gitu ya. Jadi makanya menurut saya ini penting dulu sebagai dasar. Barulah nanti kita bicara soal jurusan, ya artinya apa itu di Google bisa. Belajar apa itu udah ada daftar mata kuliahnya di website universitas masing-masing, tinggal dibaca. Ya, nah kalau bicara potensi bisnis dari Laut Indonesia, Pak Ahmad Purnomo sudah mengatakan sebetulnya potensinya ada lebih dari 10.000 triliun. Mau ngambil mananya? Jadi ikan teripang itu kita biasa ekspor banyak, ya ke China. Jadi kan China itu konsumen karena jumlah penduduk dia miliar. Selama ini kebalik kan, kita malah ngimpor. Dari sana kita cuma konsumen. Dibalik kita yang produksi, kita ekspor. Peluangnya gede banget ya. Belum lagi kepiting, rajungan yang kecil-kecil itu ya. Saya ngobrol dengan orang-orang di Kementerian Kelautan. Wah iya, kita baru ngobrol sama pengusaha di Semarang. Sekali dia ngirim rajungan ke Jakarta itu 4 kontainer. Itu 500 miliar rupiah. Saya pernah membuat pameran para taruna sekolah tinggi perikanan itu ada di Pasar Minggu ya.
itu di bawahnya Kementerian Kelautan dan Perikanan, jadi sekolah kedinasan ya. Nah dia ada sampai D4, jadi bakal jadi sarjana terapan kan di bawah D4 ini bisa langsung S2 di luar negeri ya, tapi masternya juga terapan. Nah mereka itu sambil kuliah sebetulnya sudah bisa menghasilkan bisnis sendiri di bidang perikanan. Kemudian saya pernah membuat event untuk memamerkan karyanya dan saya sempat panggil beberapa investor untuk langsung lihat karyanya. Nah salah satu yang investor langsung tertarik itu sederhana sekali. Jadi dia tuh beli kepiting kurus-kurus dari nelayan, dimasukkan di galon aqua, dan dia tahu nutrisi untuk kepiting itu apa, dikasih makan. Setiap 3 minggu itu udah panen, udah gendut-gendut, dan isinya banyak. Nah, udah bisa dijual, jadi suppliernya kafe-kafe dan resto tadi ya. Ya, restoran seafood. Ya, jadi sebetulnya potensinya gede banget. Rumput laut itu juga sumber daya kelautan, tidak hanya ikan ya. Kita itu penghasil rumput laut yang terbesar di seluruh dunia. Tapi kalau kalian bisa olah, kita punya sekitar 550 varian rumput laut. Tapi yang digunakan baru 2 varian. Bayangkan ya, yang mau meneliti silahkan. Rumput laut itu untuk apa? Odol, ya dari rumput laut. Kapsul obat dari rumput laut. Permen kelinci yang kertasnya bisa dimakan dari rumput laut. Pelembut es krim, cat, tekstil, pelumas. Kalian bisa jadi suppliernya semua pabrik itu kan, pabrik permen, pabrik obat, pabrik cat, gede banget. Ya, tapi yang bisa mengolah rumput laut jadi bahan setengah jadi, namanya karaginan. Itu sebagian besar Filipina, bukan kita. Jadi kita cuman dikeringin doang rumput lautnya, kita jual, dibeli Filipina, dia olah jadi karaginan, kita beli balik dengan harga 10 atau 100 kali lipat, mahal banget. Ya, coba anak-anak kalian bisa budidayakan, kalian bisa pengolahan hasil laut atau perikanan. Banyak sekali potensinya, ya. Nah, sekarang itu tadi contoh ya, salah persepsi dan kurang informasi. Kalau kita lihat posisi mahasiswa aktif Indonesia, sebelum ke sana ini contoh aja. Bisnis dari Laut Indonesia, termasuk menyewakan kapal untuk diving di Papua. Silahkan nanti kalian Google. Ini hasil Google saya. Sewa kapal 1 malam $8.500, lebih dari 100 juta nyewa kapal untuk diving. Kalian lihat di bawahnya, ownernya siapa? Kebanyakan bule. Ya, silakan nanti di Google sendiri. Ini hasil Googlean saya sendiri. Ada yang $4.000, $8.500, dan dulu sebelum pandemi sih ngantrinya bisa setahun. Jadi lautnya kita yang punya, duitnya setelah nyewa larinya ke luar negeri karena ownernya orang asing. Karena orang Indonesia pada nggak mau ke laut ya, karena persepsinya salah. Semua sibuk ngambil jurusan manajemen dan kerja di bank ya, nggak ada yang mau ke laut. Nah, kita lihat posisi mahasiswa Indonesia. Banyakan ada di mana? Dari data Dikti ya, kita punya 6,5 juta mahasiswa yang aktif ya. Dari 6,5 itu yang ngambil STEM hanya 31,7%. Science, Technology, Engineering, dan Math. IPA lah ya. Sisanya lebih banyak di Humanities and Social Science. Saya tidak mengatakan IPS itu jelek ya. Saya lagi mau menyoroti komposisi persentasenya. Karena setahu saya di SMA itu lebih banyak kelas IPA ya. Saya udah keliling seminar kemana-mana gitu. Dan selalu saya tanya jumlah kelas IPA, kadang drastis. Ada yang 11 kelas IPA, hanya 2 kelas IPS. Tapi pada saat jadi mahasiswa, kenapa komposisinya berubah begini ya? Nah, dari sini banyak faktor. Seringkali juga salah persepsi dan kurang info tadi. Saya kepengen jadi pengusaha tadi ya, berarti ngambil jurusan bisnis saja. Jurusan yang ada nama entrepreneurship-nya, yang ada nama bisnisnya. Nah, coba kita lihat arti entrepreneurship. Arti entrepreneurship itu mencari cara baru, menyelesaikan masalah, dan memberikan value. Jadi, ngeceknya gampang. Apakah ide kalian nanti termasuk entrepreneurship atau sekedar bisnis untuk dagang? Karena beda ya, bisnis itu aktivitas jual beli untuk barang atau jasa untuk mendapatkan profit. Diganti satu kata dagang ya. Kalau mau dagang silahkan dari SMA bisa, nggak perlu sampai kuliah gimana.
Ya, kayak banyak klien saya dari SMA juga sudah bisa mulai jualan. Mereka bikin kue, mereka jual di Instagram, bisa ya. Nah, tapi kalau entrepreneurship beda. Tadi banyak anak-anak Indonesia bikin resto kan, burger merah. Nah, kalau kalian bikin burger merah, kira-kira what problems do you actually solve? Nah, itu bisa jadi pertanyaan, yes or no. Karena sebetulnya people, saya nggak punya masalah makan burger yang warnanya krim. Jadi itu hanya tren. Tidak dilarang, silahkan. Tapi itu bukan entrepreneurship. Memberikan value apa ke customer kalau burgernya warna ungu? Nggak ada value-nya juga, itu cuma tren. Nah, beda sama ini. Ini anak biologi, bukan entrepreneurship, bukan jurusan bisnis. Ya, mahasiswa biologi di ITB. Tahun kedua kuliah orang tua nggak bisa ngasih uang saku. Jadi dia terpaksa mau jualan ikan lele bikin tambak. Modal beberapa ratus ribu saja. Nah, mahasiswa bisnis kira-kira bakal tahu nggak problem terbesar di bisnis tambak ikan? Ya, nggak tahu ya. Makanya seringkali lulusan bisnis tuh malah bingung mau bisnis apa ya. Nah, sedangkan anak-anak di kota banyakkan taunya makan, we eat, and we shop. Makan, shopping. Makanya ide bisnisnya nggak jauh-jauh ya. Makanan, kuliner, dan fashion. Kuliner, fashion. Nah, dia tahu karena dia terjun sendiri. 70%. Uangnya dia itu habis hanya untuk beli makanan ikan. Kalian kasih makan ikan nggak pernah tahu sebetulnya kan. Ikan saya udah kenyang atau cukup ya, atau saya perlu kasih lagi. Nanti jam 12 dia lapar lagi apa enggak. Nah, anak bisnis juga nggak bisa solve ya. Dia anak biologi, jadi dia tahu ikan itu lapar apa enggak dari gerakannya. Dikasihlah sensor. Ya, dari gerakannya kalau ikannya lapar, ada mesin otomatis buka sendiri. Kalau ikannya udah kenyang, otomatis nutup sendiri. Menghemat biaya perusahaan 21%. Itu loh value. Jadi, solve problems, yes. Create value, yes. Take. Makanya investor langsung berebut kasih dana, tidak perlu minta orang tua malah nggak ada duit ngasih uang saku ya. Terakhir dapat 60 miliar dari Singapura. Nah, ini yang asli yang kita sebut entrepreneur ya. Jadi bisa dicek di Google, kantornya keren banget di Bandung. Nah, jadi kesimpulannya, sebetulnya setiap jurusan memungkinkan kalian jadi pengusaha ya, di bidangnya masing-masing. Justru tujuannya kuliah, kuasai betul bidangnya, cari problemnya di industri ini apa. Nah, dengan keahlian kalian bisa solve nggak? Kalau perlu tambahan, collaborate dengan anak teknik mesin, bikin misalnya. Untuk bikinnya. Tidak ada satu problem pun di seluruh dunia yang bisa diselesaikan dengan satu macam keahlian. Saya ulangi, tidak ada satu problem pun di seluruh dunia bisa diselesaikan itu dengan satu macam keahlian. Jadi, kolaborasi dengan teman-teman yang ilmunya beda-beda itu penting banget. Ya, tapi dengan kita terjun di satu industri, yang harus kalian cari nanti kuliah bukan ijazahnya. Nah, ini loh hati-hati. Kebanyakan kita itu punya mental nebeng nama universitasnya. Jadi yang dikejar itu ijazah universitasnya. Nah, ini mindset yang kuliah yang salah. Yang dikejar adalah keahliannya. Kita kuasai betul bidangnya. Problemnya apa sih? Ya, terjun langsung untuk itu ya. Bukan fokus pada ijazahnya. Saya kemarin tuh baru dapat iklan di Instagram saya, nawarin dapat ijazah bisnis dari Jerman. Biaya cuma $10 saja. Jadi ke depan yang namanya ijazah itu murah sekali. Kalau mau beli ijazah dari Jerman, dari institut apa. Orang Indonesia juga banyak yang nggak tahu gitu ya. Ini wah, dikira mungkin universitas beneran. Dan itu sudah dipasarkan di Instagram banyak. Ya, jadi ke depan itu bukan sekedar ijazah. Employers don't care what you know. They only care what you can do with what you know. Jadi benar-benar kita harus kuasai bidangnya. Ya, itu yang penting. Kebetulan saya sempat mewawancara venture capitalist pemberi modal pertamanya Ivi Sri. Mari kita dengarkan paparan beliau ya. Anak seperti apa sih yang biasanya didanain gitu. Dalam 1 tahun kita menerima kira-kira 300-500 proposal melalui website, melalui email, LinkedIn, network,
Dari situ kita filter kira-kira 30-50, kita pilih hanya sekitar 5-10 yang kita investasi. Yang pertama yang harus kita menjadi referensinya, quality dari founder. Founder ini menjadi faktor X yang luar biasa pentingnya. Kita ketika bertemu dengan foundernya, pertanyaan kita adalah apakah kita believe bahwa one day orang ini akan bisa menjadi seorang yang punya integrity, yang punya capability dan bisa open minded untuk berkembang. Nah, ini yang pertama kita lihat. Yang kedua, biasanya kita memang mencari uniqueness dari problem yang mereka mau solve. Yang benar adalah start bukan dengan ide startupnya. Yang benar adalah start dengan problemnya. Problem itu ada di yang kita lihat sehari-hari. Problem kemacetan, problem banjir, problem ikan, problem Indonesia punya segitu banyak problem. Nah, kalau kita punya problem yang tepat, dihandle oleh founder yang bagus, solusinya akan ketemu dengan proses. Nah, kita akan berinvestasi di situ, bukan hanya berinvestasi kepada, wah, ini ada ide seperti ini, ayo kita tiru dan kita buat versi Indonesianya saja. Kalau foundernya nggak punya capability itu, biasanya kita nggak mau. Ya, berarti yang pertama dilihat sekali lagi bukan ijazah foundernya ini lulusan mana, bukan ya, tapi quality-nya. Ya, karena kita tahu universitas-universitas ranking, ya bagus ya, UI bagus, ITB bagus, tapi lulusannya belum tentu bagus. Ya, jadi biasanya investor atau pengusaha, employer, HRD tetap ngelihat who you are. Quality dari kalian sendiri secara individu itu bagaimana. Karena kalau menjadi pengusaha bisa dipastikan, buka startup bisa dipastikan, kalian akan menemui titik di mana mau lanjut atau quit, lanjut atau quit. Biasanya selalu ketemu titik itu, karena nggak gampang. Menjadi pembuka jalan, itu nggak gampang. Nah, jadi yang ingin diketahui oleh para investor, anak ini seberapa tough. Kalau sampai ketemu titik itu, apakah dia gampang quit? Karena gampang quit, modal yang diberikan 2 miliar, 4 miliar, hangus begitu saja, hilang, gone. Karena beda dengan zaman orang tua kalian dulu, kalau mau buka bisnis, harus ada jaminan rumah, tanah, dijaminkan ke bank, bank kasih kita pinjaman uang, kita bisa buka bisnis. Di zaman kalian, nggak perlu kalian punya rumah, punya tanah. Karena ada venture capitalist, angel investor, beda, bukan bank. Ya, jadi mereka nggak minta jaminan. Jadi jaminannya apa? Jaminannya kalian sebagai individu. How tough you are. Ya, bukan yang gampang, quit. Ya, jadi itu yang dilihat dulu. Yang kedua, problemnya apa? Tadi, oh saya bikin burger merah. Problemnya apa? Kalau nggak ada, biasanya makanya banyak mahasiswa tidak diminati oleh yang mahasiswa business entrepreneurship tadi ya, kuliner fashion. Banyak yang modalnya dari orang tua, bukan dari investor akhirnya. Ya, nah jadi itu yang dicari oleh investor. Nah itu tadi contoh IPA ya, bagaimana dengan IPS? Sama aja, IPS juga banyak sekali salah persepsi dan kurang informasi. Jadi ada salah satu klien murid saya, dia kepengen ngambil ilmu politik. Orang tuanya nggak setuju, ini anak saya cewek, saya nggak mau dia jadi politikus. Banyak ilmu-ilmu di IPS itu tergolong transferable skills. Ilmu yang bisa ditransfer ke banyak bidang atau industri. Jadi bukan vokasi. Kalau akuntansi itu vokasi. Lulus dari akuntansi bisa membuat laporan keuangan. Lulus dari ilmu politik bisa jadi politikus. Bukan. Ya beda. Ya, jadi tadi saya di depan katakan ada senior vice president Gojek. Ya, dia di business intelligence, nganalisa datanya Gojek. Itu lulusan ilmu politik dan dia jago statistik. Menganalisa, jadi dia punya kemampuan analytical skills yang kuat. Nah, analytical skills bisa ditransfer ke banyak industri, ke banyak bidang. Jadi tidak melulu ya di pasaran tuh kita biasa ngelihat tuh orang kerjanya ini, lulusannya ini, toh bisa. Tidak melulu salah jurusan. Memang ilmunya bisa ketransfer, banyak orang yang nggak paham. Ya Pak Budi Sadikin jadi Menteri Kesehatan, toh dia lulusan fisika, nggak ada hubungannya. Lulusan fisika bisa kerja di Bank Mandiri, bisa jadi CEO-nya Bank Mandiri. Fisika itu terbiasa berkutat dengan banyak variabel. Nah, problem solving skills-nya dia kuat. Begitu ada masalah di perusahaan, ini variabelnya kan cuma 3, orang lain ribet amat, bagi saya simple, solusi ya 1, 2, 3, selesai. Nah, sebagai Menteri Kesehatan, tugasnya bukan ngobatin pasien kayak dokter.
Ya, industri kesehatannya Singapura maju banget, menteri kesehatannya bukan dokter. Problem kesehatan di Indonesia nggak selesai-selesai, masalah stunting, kurang gizi, jangan-jangan problemnya korupsi. Kita bukan perlu dokter untuk mengurusin masalah korupsi, ya kan? Jadi kita perlu orang yang punya problem solving skills yang kuat dan tentunya integritas, ya, yang bersih. Ya, jadi tidak semua orang yang bekerjanya beda itu artinya salah jurusan. Kadang-kadang karena kita nggak paham aja apa yang dipelajari. Antropologi ini udah langka banget, sepi peminat karena di SMA jurusan bahasa itu banyak sekolah sudah menghilangkan. Padahal antropologi silakan dibaca. Antropologi UI itu antropologi sosial, kalau di UGM antropologi budaya. Kalau psikologi sudah tertarik dengan psikologi harus baca sosiologi, antropologi dan pendidikan. Karena semua itu satu rumpun. Semua tentang manusia. Kalau udah tertarik psikologi, pasti tertarik manusia, tapi lebih individu. Kenapa anak berperilaku sulit? Kenapa anak membuli? Nah, tapi kalau bicara sosiologi, antropologi, dan pendidikan, kita bicara satu kelompok. Jadi lebih relevan kalau mau bekerja di pemerintah ataupun di NGO. PBB, World Bank, UNICEF, WHO, mereka ada kantor di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Jadi itu juga tempat kerja dan dibayar. Ya, jadi tetangga saya lulusan filsafat, kerja di PBB, gaji dolar, tinggalnya di Jakarta, pengeluaran rupiah. Project-projectnya bring impact to society. Lengkap ya, terutama untuk anak-anak yang tipe idealis. Biasanya happy banget, mereka butuh lebih dari sekedar pekerjaan. Ya, itu contoh banyaknya salah persepsi dan kurang informasi khususnya di IPS. Sekarang bidang-bidang seni. Sama, kalau udah tertarik menggambar yang kepikir arsitek atau desain. Jurusan seni rupa itu sendiri jarang dilirik. Ada klien saya kepengen ngambil jurusan seni rupa. Bapaknya bilang nih, nanti kamu end up ngelukis di Ancol, di pantai sono. Ya, seni rupa tidak hanya menjadi pelukis. Yang membedakan karya seni murah dan mahal. Ini karya seninya Tita Ruby ya, di Singapore Biennale. Ratusan juta dibeli oleh museum-museum di berbagai negara. Yang bikin mahal itu bukan teknik melukis atau membuat patungnya, tapi isinya, filosofi di belakangnya, filsafat seninya. Ini mau menggambarkan jubah keemasan, jadi masa kejayaan Indonesia di era maritim di zaman Sriwijaya dulu. Kan jubah keemasan di atas kapal. Ya, mari kita dengarkan paparan senimannya ya. Pada waktu itu misalnya saya berpikir saya lagi memasak, kemudian saya menemukan bumbu-bumbu dan saya berpikir misalnya, kenapa ya pada waktu itu bumbu-bumbu itu bisa kemudian diperebutkan dan kemudian itu kan membentuk dunia ya. Artinya menggeser batas-batas negara, terjadi peperangan, pertumpahan darah, menjadi satu cerita yang sangat besar sekali gitu untuk manusia dan perkembangan peradaban gitu. Saya mungkin akan mengambil pala untuk menyederhanakan dari seluruh gambaran cerita yang sudah saya punya itu. Bagaimana cara menariknya ke kegiatan masa lalu? Maka saya memutuskannya melapisinya dengan emas. Problem yang lainnya adalah problem teknis. Adalah saya harus mencari cara bagaimana isolator menjadi konduktor. Ya, keren banget ya, lagi masak yang diingat sejarah. Bumbu-bumbu ini dulu menggeser batas-batas negara. Nah, itu filosofinya itu yang bikin mahal. Kemudian fisikanya masuk ya. Bagaimana mengubah isolator menjadi konduktor. Nah, ini gunanya sekolah. Dari kalian SD sampai SMA, belajar sejarah, belajar fisika, belajar yang macam-macam. Kalau kalian selalu bilang, untuk apa sih belajar ini nggak dipakai? Untuk apa sih belajar sejarah? Ada teman saya, anaknya masih SD, mau SMP-nya menurut dia, karena anaknya suka gambar. Sebetulnya nggak perlu ya belajar yang susah-susah, sejarah dan lain-lain nggak kepake, toh anak saya suka gambar. Nah, itu nanti jadinya tukang gambar. Nggak mahal. Kalau di online ya paling 300.000 gitu kan gambar. Kalau ini ratusan juta karena isinya. Jadi ungkapan kayak Dolorosa Sinaga, patungnya dari aluminium foil cuman sekian, 65 juta. Karena dia mengamati, dia pengen protes.
kekerasan terhadap wanita itu dituangkan lewat seni. Apakah itu film, foto, patung, lukisan, itu cuma teknis. Yang paling penting dibalik itu, ya. Jadi sebetulnya mereka, kalau saya ngobrol dengan para seniman, itu wawasan mereka luas banget. Itu yang membuat karya seni mahal. Tetap butuh wawasan dan sekolah, ya. Ada filsafat seni di dalamnya. Mengamati fenomena di sekitar kita, masalah sosiologi, ya, masalah-masalah kehidupan kita tuangkan dalam karya seni, itu yang mahal kontennya, ya. Nah, jadi jangan buru-buru salah persepsi. Lulusan seni rupa tidak harus jadi seniman, bisa jadi kuratornya yang memilih seniman mana yang untuk dipamerkan di Singapore Biennale, di Venice Biennale, ya, atau di kadang Bursa Efek ada space, ada ruang. Mereka selalu hire kurator untuk bikin project, menampilkan karya seni di sana, ya. Jadi itu kurator. Kemudian ada lagi art restorer, tukang membetulkan dan merawat lukisan. Lukisannya nggak murah. Avandi, Heridono yang dibetulkan dan dirawat mahal-mahal. Jadi bisa juga buka bisnis kan ya, buka art clinic namanya. Ya, jadi ada art manager, ada art dealer, banyak. Nah, itu tadi beberapa contoh ya. Yang terakhir pada waktu. Nah, pengenalan diri. Banyak anak yang salah-salah jurusan dan karir karena tidak kenal dirinya. Banyak anak milih jurusan hanya berdasarkan minat. Saya startnya bukan dari situ. Bukan berarti minat nggak penting, tapi memulainya bukan dari minat. Karena saya nggak percaya sama minat anak Indonesia. Minat itu tergantung exposure. Kalau kita nggak pernah mencoba, kita nggak pernah membaca, mungkin kita belum minat. Nggak mungkin kalian bilang, I love diving. Pernah diving nggak? Nggak pernah. Belum tentu, ya, nggak berminat. Orang Indonesia disuruh baca paling males. Jadi nyoba nggak pernah, baca nggak mau. Ya, belum tentu tidak tertarik, makanya seringkali ketemunya tadi waktu di usia 30-an, dapat exposure yang pas, nah akhirnya dia menemukan minatnya. Ya, kalau bakat juga banyak yang salah, karena yang dilihat hanya nilai rapot, padahal banyak bakat kalian itu nggak ada nilainya di rapot. Ya, jadi kita seringkali lupa. Teman-teman kalau curhat itu selalu ke aku. Nah, berarti itu punya bakat. Kalian ada bakat interpersonal intelligence. Ya, berempati berarti itu bakat. Kalian jago berarti. Ya. Nah, kalau saya startnya dari tipe kepribadian dulu karena itu merupakan bawaan lahir. Yuk kita kuis sebentar ya. Ini bukan psikotes yang sesungguhnya, hanya kuis. Kak Patrick akan kasih link di chat. Silahkan kalian klik. Di situ kalian akan pergi ke Jamboard. Ada lukisan. Nah, begitu ngelihat lukisan itu, silahkan langsung ditulis kira-kira kata-kata apa yang langsung kepikir. Nulisnya di sini ya, ini ada sticky note sebelah kiri. Tinggal diklik save. Begitu melihat lukisan ini, kata-kata apa yang langsung terpikir di benak kalian masing-masing. Tukang becak, ya, oke. Ada lagi, begitu ngelihat, yang kepikir pertama, kebahagiaan. Nah, ini udah langsung menunjukkan dua tipe kepribadian yang berbeda. Tapi ini bukan psikotes yang sesungguhnya ya. Ini hanya kuis, saya hanya mau menunjukkan tipe kepribadian orang berbeda-beda. Ibu-ibu jualan, tipe kepribadian kiri. Apa itu kanan kiri? Nanti saya jelaskan. Kebahagiaan kanan, rempah-rempah kiri, pasar tradisional kiri, berdagang kiri. Senyum, lukisan mahakarya, pedagang. Oh, banyak kan kiri ini ya, personality-nya. Pedagang, pasar, rempah-rempah, jualan. Bahagia, senyuman, ibu-ibu berjualan. Oh, banyak sekali orang kiri. Tidak terlalu berimbang. Oke. Nah, paling enggak, oh bahagia yang sederhana. Nah, itu kanan, tapi agak mirip ya. Oke. Apa artinya? Ini sebentar. Nah, yang kiri itu kita sebut tipe sensing. Dari kata senses, kelima panca indera. Something you can see, you can touch, you can experience. Biasanya mereka langsung melihat apa yang dilihat. Tukang becak, ibu-ibu, jualan.
pedagang, faktanya. Ya, detail oriented yang dilihat buah kolnya, becaknya. Mereka belajar dari past experience. Mau belajar perilaku hiu misalnya atau ikan gitu ya. Mungkin dia pernah diajak ke Jakarta Aquarium, kemudian waktu kecil kalian kemudian diceritain oleh tour guide-nya. Nah, dari situ kalian ngalamin sendiri jadi ingat. Sedangkan tipe intuitif, dia nggak ngelihat fakta. Yang pertama dilihat lebih ke makna tadi, kebahagiaan, bahagia itu sederhana. Ya, jadi bukan becak atau buah kolnya. Nah, itu yang mereka lihat duluan, bukan berarti nanti nggak ngelihat detailnya nanti. Nah, mereka dalam mempelajari karakter hewan tidak perlu harus ngelihat. Misalnya mereka udah tertarik dinosaurus, ya udah nggak bisa dilihat ya. Kita nggak bisa ada pengalaman bertemu dengan dinosaurus. Tapi anak intuitif, kalau sudah suka, dia akan hafal tipe-tipe dinosaurus. Kalau dia udah suka mobil, dia hafal tipe-tipe mobil. Sementara anak sensing, kalau suka mobil, ya paling digerak-gerakin aja, dibongkar-bongkar, bannya diganti. Ya, kalau yang intuitif, kalau yang cewek, tipe sensing, mungkin dibongkar-bongkar, tangannya lepas, rambutnya dikepang-kepang, dipotong. Kalau yang intuitif, bonekanya utuh, dia bermain peran. Ya, ini gurunya, ini siswanya, ini ibunya. Lebih bermain imajinasi. Nah, apa artinya untuk pemilihan jurusan dan karir? Dua-duanya sama-sama pinter, cuman beda ya. Yang intuitif tuh pinter mikir, the thinker. Yang sensing, pinter kerja, the doer. The thinker, the doer. Kalau yang pinter mikir di dunia, di dunia seni. Ini yang sensing dulu ya, tipikal anak sensing, the doer. Kalau di dunia musik seperti ini, kalau nyanyi ya. Ku terima suratmu, telah ku baca, dan aku mengerti betapa merindunya dirimu akan hadirnya diriku di dalam hari-harimu bersama lagi. Ya, Felix Irwan, YouTube-nya, view-nya juga jutaan. Jadi bisa sukses juga ya. Tapi kalau diamati, kalian nanti amati lagu-lagunya semua cover. Mengcover lagu yang sudah sukses. Dinyanyikan boleh dibilang persis seperti aslinya. Ya, biasanya anak sensing juga dia ngikutin. Kalau masak, ikutin aja resepnya. Sementara anak intuitif, lebih tipikalnya seperti ini. Saya meminta teman-teman dari seluruh daerah di Indonesia untuk mengirimkan kalimat di rumah aja menggunakan bahasa daerah mereka masing-masing. Dan ini adalah hasil kompilasinya. Di rumah aja, 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 jangan kemana-mana, di rumah aja. Oh apa tuh, oh apa tuh. Ya, dalam memilih bidang seni, kalau yang intuitif, pilihlah yang composing. Untuk yang sensing, performing, dia fine-fine aja. Itu zona nyaman, ya. Kalau untuk di dunia bangunan, anak yang intuitif, dia arsiteknya. Karena dia abstrak berpikirnya. Tanah masih kosong, harus bisa ngebayangin, ya. Ini biasanya kalau tipe yang menggambar, dia memang tidak ngikutin contoh, anak-anak intuitif. Imajinasi dia sendiri. Tapi anak sensing, ada yang suka gambar, tapi gambarnya nyontoh. Sebetulnya dia lebih cocok kontraktornya. Jurusannya Construction Engineering Management. Ya, kemudian untuk di bidang desain, yang intuitif dia mungkin fashion designernya. Tapi yang sensing lebih cocok kayak Nilo Jelantik, dia yang punya workshopnya, yang bikin sepatunya. Jadi bisa di industri yang sama, cuman peran kita berbeda, jurusannya juga jadinya ngikut beda ya. Karena kalau untuk yang bikin, lebih cocok kalau di ITB bukan desainnya tapi kriya. Kriya di ITB bisa bikin kain, jadi serat, proses pewarnaannya seperti apa. Bisa jadi suppliernya, fashion designer atau interior designer, ya kan?
Jadi tetap bisa di industri yang sama, cuman peran berbeda. Keramik, itu di KRIA ITB juga ada keramik. Kita bisa bikin keramik, lantai, motif batik, malah bisa ekspor. Jadi suppliernya para arsitek dan developer ya. Kalau di bidang untuk anak IPS, di bidang keuangan yang sensing lebih nyaman di akuntansinya karena kita bicara fakta. Kalau anak intuitif lebih nyaman di finance-nya, keuangan. Anak intuitif tuh multidisiplin. Ya, interestnya luas, termasuk berita, politik, dia ikutin. Donald Trump kalah, yang menang Joe Biden. Perang dagang sama China lanjut nggak? Kalau lanjut, ekonomi Indonesia dampaknya kemana? Nah, itu ngelompat-lompat pikirannya kan, itu anak-anak intuitif. Ya, kalau hubungan Australia dengan China ini bakal baik, harga batu bara di Indonesia ini akan turun loh. Apa hubungannya? Bagi anak sensing bingung. Karena itu abstrak kalau belum pernah kerja. Tapi bagi anak intuitif, mereka memang lompat-lompat pikirannya. Ya. Nah, kemudian untuk anak-anak IPA yang tertarik makanan, yang intuitif lebih nyaman di food science. Bikin mie instan dari sayuran. Lebih sehat kali ya, orangnya iseng kan. Kalau anak sensing di teknologi pangan. Proses pengawetan minuman, makanan udah terbukti jalan pakai ini. Ikutin aja resepnya dalam tanda kutip. Ya. Nah, jadi kesimpulan webinar kita kali ini dalam memilih jurusan dan karir ke depan, yang terpenting langkah pertama itu kenali diri dulu. Kepribadian bawaan lahir saya ini seperti apa, baru dikasih exposure yang pas, bacaan yang pas, ini aku banget. Nah, jadi minat kan, bakatnya juga keluar. Persepsi-persepsi lama dicabut dulu ya. Jadi, lulusan matematika jadi guru. Lulusan pendidikan, ntar jadi guru. Semua cuman begitu ya. Lulusan pertanian jadi buruh tani. Nah, akhirnya pilihan jurusannya itu mulu. Sisanya dikuasai asing. Jangan demo, jangan protes ya. Jadi kita harus open-minded. Kalau sudah open-minded, baru kita bisa diberi update informasi yang baru. Nah, langkah berikutnya baru bisa kan research, dan research. Saya Inalim dari jurusanku.com. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Mira. Iya, Ibu Ina, terima kasih atas paparannya hari ini yang sangat menarik dan banyak sekali ya anak-anak. Nah, apabila ada, sekarang kita langsung ke sesi pertanyaan Ibu Ina, tanya jawab. Apa ada pertanyaan dari anak-anak, dari mungkin Ustadz Saidah yang hadir atau orang tua mungkin ada yang hadir pada hari ini? Jika ada bisa dituliskan di kolom chat, tuliskan nama, kelas, dan juga pertanyaannya. Tapi Ibu ada pertanyaan sebelumnya kita mengisi kuesioner Google Form untuk acara ini, ada beberapa pertanyaan. Mungkin ini pertanyaannya adalah hampir mirip, tapi saya simpulkan ya Bu Ina. Bagaimana kita tahu jika itu adalah jurusan yang tepat? Jadi ketika kita udah explore, sudah memilih, tapi bagaimana kita tahu bahwa itu jurusan yang tepat? Itu mungkin Ibu Ina, pertanyaan pertama. Iya, mungkin. Maaf, Bu, ini masih di mute. Ya. Oh iya, ya, sudah terdengar. Sudah bisa ya tadi dari hostnya di. Oh iya, sudah. Ya, oke. Bagaimana kita tahu bahwa itu jurusan yang tepat untuk kita? Yang harus dipastikan keempat aspek sebetulnya ya, antara kepribadian, minat, bakat, dan values apa arti sukses kita. Selama keempat-empatnya ini sejalan, sebetulnya nggak usah khawatir. Yang kita perlu khawatir itu kalau simpang siur. Kepribadiannya ke sini, kok minatnya ke sono, bakatnya ke tempat lain, values-nya ke tempat lain lagi. Nah, jadi waktu milih jurusan berdasarkan minat, waktu kerja, kok ini kerjaan ternyata bukan aku ya, nggak sesuai kepribadian aku, pindah kan, nggak nyaman. Ngikutin bakat yang salah juga, dikira yang nilai rapot tadi, karena matematika tinggi berarti bakat aku di matematika gitu. Nah, ngambil aktuaria, kita sudah tahu, terus banyak yang drop out. Setelah itu saya salah sangka, matematikanya beda ternyata. Bukan karena saya dulu rajin les, bisa karena terbiasa.
Masuk aktuaria, salah persepsi lagi. Ganti lagi, pindah lagi. Tapi kalau keempat-empatnya ini sudah sejalan, sebetulnya nggak usah khawatir. Nah, tapi dalam menganalisa keempat-empatnya mungkin memang butuh bantuan ya. Belum tentu bisa punya wawasan semua. Jadi tipe kepribadian seperti ini biasanya minatnya nggak jauh dari kepribadiannya. Karena memang dia tipe doer. Kalau dikasih pekerjaan yang memang karakternya doer, biasanya kan dia akan minat. Dan dia akan bagus. Contoh ada kepribadian yang kita sebut namanya the crafter. Aslinya, they are good with the hands. Itu memang bawaan. Nah, kalau kita dikasih exposure yang pas, pengalaman selama ini dia banyak bikin-bikin kutak-katik, kan jadi suka, karena ini aku banget. Dan karena they are good with their hands, hasilnya juga bagus. Bakat ya, keluar. Nah, tinggal values itu arti sukses. Itu biasanya sih ditanamkan ya dari lingkungan. Iya, betul sekali Bu Ina. Baik Bu, ada satu pertanyaan lagi. Ini seberapa pengaruhnya jurusan yang kita pilih terhadap pekerjaan nanti di masa depan? Ya mungkin tadi sedikit dijelaskan, mungkin bisa dijawab lagi oleh Bu Ina. Seberapa pengaruhnya Bu? Ya, ada ungkapan yang mengatakan hard skills get you hired, but soft skills get you fired. Jadi tentunya keduanya penting, ya, karena kalau tidak memiliki hard skill kita juga nggak bisa berinovasi, misalnya menciptakan program baru gitu ya, mau bikin programming nggak punya hard skills nggak bisa. Terus mau nganalisa juga kalau kita nggak dilatih. Banyak orang yang berpikirnya begini, kan itu pakai logika sederhana aja. Nah, di situ yang banyak simpang siur di sosial media. Logika itu tidak sederhana. Logika itu sulit, ya. Jadi banyak yang merasa karena levelnya segitu, dia ngerasa logika itu sederhana. Nah, belum nyampe, tapi dia berpikir sudah nyampe. Nah, ini yang berantem di sosial media simpang siur. Ya, jadi sebetulnya hard skills itu sangat perlu untuk di dunia kerja. Hard skills yang paling banyak dibutuhkan adalah problem solving skills. Dan itu di pendidikan sangat bisa dilatih. Dan itu perlu pengaruhnya di dunia kerja. Kalau enggak, ini yang terjadi di dunia karir itu ya. Kebanyakan kita, banyak karyawan itu dikeluhkan oleh pimpinan, karyawan Indonesia khususnya, itu banyakan attitude-nya, just tell me what to do. Jadi tinggal kasih tahu saja saya mesti ngapain. Jadi kayak stasiun relay. Jadi customer minta apa, oke baik nanti saya tanyakan ke pimpinan. Ngomong ke pimpinan. Pimpinan bilang apa, iya tadi saya nggak tanya. Sebentar ya saya tanyakan. Nah itu stasiun relay, cuman penyambung lidah. Jadi tidak diolah di sini. Harusnya customer, klien minta apa, diolah dulu, dianalisa dulu, dicoba diselesaikan dulu masalahnya. Baru tinggal laporkan ke pimpinan, sudah selesai. Nah itu loh harapan dari pimpinan perusahaan. Bukan sebagai penyambung lidah doang yang sehingga pimpinan mikir, kalau gitu saya sendiri aja yang ngerjain, lebih lambat lewat kamu. Ya, nah sedangkan untuk kemampuan menganalisa dan menyelesaikan masalah, itu harus dilatih di pendidikan, nggak bisa otomatis. Perlu kuliah, tapi ya memang kuliah atau pendidikannya yang harus benar. Selama ini kita masih punya PR ya, makanya di tataran internasional, di PISA, itu level berpikir kita masih jauh di bawah rata-rata. Selama 18 tahun kita nggak naik-naik. Makanya kurikulum kita oleh menteri kita kan berusaha diubah kan sekarang. Jadi UN udah dihapus jadi AN. Pertanyaan-pertanyaan AN nanti nggak di low order thinking. Jadi bukan pertanyaan ini, sebentar ya, saya kasih contoh dulu. Memang kalian udah nggak akan dapat sih ya AN gitu, tapi ini sekedar contoh aja. Jadi nanti saya share dulu. Berarti kalian harus melatih sendiri nanti ya, karena kalian nggak dapat nih. Udah kelas 12 kan ya. Oh ada yang kelas 10 ya, ada yang kelas 11. Jadi kalau AN prinsipnya nanti akan ada AKM tuh. Ada literasi dan numerasi. Untuk literasi dibagi dua, ada fiksi dan informasi. Untuk yang informasi akan dicomot dari media memang yang beneran ada. Misalnya ini ada sumber dari koran gitu ya. Terus ada artikel. Memperbesar kontribusi energi baru terbarukan untuk suplai listrik. Kalian diminta baca. Habis itu pertanyaannya bukan bauran energi dari batu bara berapa persen. Jadi kalian harus hafalin. Enggak.
Datanya dikasih. Tapi pertanyaannya, kalau kalian diminta menampilkan data ini dengan grafik yang lebih mudah dipahami, grafik apa kira-kira? Nah, untuk bisa menampilkan, kalian harus paham. Harus understand ya. Harus bisa create kan, menciptakan sesuatu yang baru. Jadi ini nganalisa, harus bisa dianalisa. Nah, untuk yang literasi fiksi, kalian akan dikasih puisi. Kalau zaman saya dulu, pertanyaannya, puisi ini dikarang oleh siapa? Ya, Gusmus lahir di mana? Tahun berapa gitu ya. Sekarang enggak. Dari kalian baca ini, kira-kira sang penyairnya ini ingin mengungkapkan apa? Apa yang dimaksud dengan amplop-amplop di negeri amplop, mengatur dengan teratur. Hal-hal yang tak teratur jadi teratur. Maknanya apa? Ya, berarti kan bukan hafalan. Dan ini dilatih lewat pendidikan. Untuk kita terus mampu menganalisa dan berinovasi. Jadi seberapa ngaruh banget ngaruhnya pendidikan kita. Makanya ini ya, di PISA, Indonesia itu yang biru, rata-rata level mikir. Dunia itu yang kuning. Kita masih punya PR besar. Ya. Baik, Bu Ina. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Saya kasih kesempatan di kolom chat. Ada lagi? Kalau tidak ada mungkin saya dah. Oh ya. Baik Bu Ina, kalau sudah tidak ada lagi. Oh ada, bentar. Oh ini ada satu Bu Ina. Bu izin, saya mau bertanya, di dalam dunia karir sekarang mana yang lebih penting antara spesialis yang mengerti bidangnya secara mendalam atau yang bukan spesialis akan tetapi memahami beberapa bidang walaupun tidak mendalam? Mungkin itu. Ya, di dunia karir yang dicari orang yang lebih bentuknya T. Jadi punya deep understanding in one specific area. Kalau jago-jago benar, jangan nanggung. Tapi punya breadth of knowledge di banyak bidang yang lain. Nah, sedangkan kecenderungan orang sensing lebih spesialis. Zona nyamannya. Kecenderungan orang intuitif, generalis. Berarti untuk sukses di karir, kepribadian kita apapun sama-sama harus mau mengembangkan diri kan. Jadi tadi itu zona nyaman kita, bawaan lahir. Tapi banyak orang sukses itu orang yang mau mengembangkan dirinya. Tidak sekedar di zona nyaman saya lahir begini ya udah begini. Ya, berarti sama-sama harus belajar. Yang tipe intuitif, cenderung generalis, minatnya luas, kadang-kadang agak males untuk yang specialized. Ya, nah sedangkan yang specialized males untuk punya wawasan luas. Tadi yang akuntansi nggak mau tuh mengembangkan, ngikutin berita, politik, kebijakan pemerintah berpengaruh terhadap perusahaan tempat dia ada. Nah yang nggak mampu, yang nggak mau berkembang, ya tergantikan oleh komputerisasi. Ya, kalau mau hanya jadi akuntan aja, sudah banyak tergantikan oleh robot. Harus mau mengembangkan diri lagi. Ya, jadi dua-duanya ya. Ya, betul. Dua-duanya ini jawabannya. Jadi kalau mau sukses, ya mengembangkan diri ke arah dua-duanya yang di luar dari zona nyaman kita. Baik, ada pertanyaan lagi anak-anak? Mungkin kalau tidak ada... baik. Kalau tidak ada Bu Ina, terima kasih. Baik, para peserta seminar hari ini, diskusi hari ini alhamdulillah berjalan dengan sangat baik sekali. Tapi izinkan Saida untuk sedikit aja menyimpulkan hari ini. Nah, tadi ada tipe-tipe sprinter. Nah, mudah-mudahan kita semua siswa-siswi di sini bisa segera menemukan apa sih yang kalian mau, bekerja di bidang apa, jurusan apa, seperti apa. Terus kuncinya tadi kalian coba buka persepsi kalian untuk lihat kalau nggak hanya itu aja loh di IPA mau jadi dokter aja atau jadi engineer aja, tapi ternyata ada hal-hal lain yang mungkin itu yang lebih cocok dengan diri kalian. Lalu tadi juga coba kenali diri dulu, siapa kalian, tipe apa, seperti apa yang kalian senangi, open minded, dan lalu riset. Baik, mungkin itu Ibu Ina. Ada tambahan lagi Bu Ina? Sudah. Untuk anak-anak. Oh iya, kalau tidak ada. Selamat membuat keputusan dan semoga sukses semua dengan karirnya. Amin Ibu Ina. Baik, terima kasih Ibu Ina untuk waktunya hari ini. Semoga nggak bosan-bosan di Syafana Islamic School, kita undang terus. Baik, anak-anak semua, para peserta semua, mungkin ini
sesi Bu Ina ini telah selesai untuk hari ini. Selanjutnya akan ada sesi berikutnya dengan para alumni yang akan dipandu oleh moderator berikutnya. Nah, saya pamit dulu, undur diri Bu Ina dari yang sesi pertama ini. Terima kasih Ibu Ina, terima kasih para peserta semua. Saya kembalikan lagi acaranya kepada MC, silakan. Thank you for your invaluable input and guidance, Mrs. Inalia. Now I know what to do in the future. The first part is over, but wait a minute. There will be a part where our Shavana alumni will share with us their experience related to university life. Who's curious here? Because I am. Okay, let's begin our second sessions with alumni from Shavana Islamic School, guided by our co-moderator, Lutia Nur Fadila from G11 Social. For Lutia, the stage is yours. Hello, everyone. Thank you very much, Seo. As our beloved MC had mentioned earlier, I'm Lutia Nur Fadila from G11 Social as your moderator for this session. But before we continue to the long-awaited session, to Kak Tita, the time and place is yours to present your material for today. Thank you. Halo, tes. Oke, aku share screen kali ya. Ya, silakan Kak Tita, boleh dimulai presentasinya. Oke. Semangat, Kak. Thank you. Nanti tolong kabarin ya kalau udah kelihatan jelas ya. Asik, udah kelihatan nih kayaknya ya. Halo? Lutia, halo? Kelihatan Kak Tita. Oke, aman ya. Aman. Pertama-tama, first and foremost, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, maaf ya aku tadi share screen-nya rada lama. Aku pertama-tama bakal minta maaf dulu karena aku nggak akan speaking in full English. Aku bakal campur-campuran biar kita diskusinya enak, tentram, dan bisa ngeluarin segala kekepoan kalian soal universitas life gitu ya. By the way, on cam dong, aku pengen lihat muka-muka adik-adik kelas aku dulu nih. Nih Ustadz sama Saidah aja udah pada on cam, masa kalian enggak? Asik, halo Saidah. Asik banget emang Kak Tita ini ya. Ayo, sudah diomongin baik-baik loh. Ayo on cam. Jangan sampai aku tiba-tiba kasar nih, ini pasti yang baik. Tiba-tiba galak nggak lucu nih, aduh. Galak ini kalian.
Dan disclaimer aja, presentasi aku nggak bakal panjang lebar karena aku pengen kalian memang kasih tahu apa sih yang kalian pengen tahuin di kehidupan aku. Asik, penting banget nih. Berasa orang penting ya, Kak ya? Emang orang penting. Masalah keren pembicara kita kali ini, guys. Aduh. Oke, ini udah mulai banyak yang on cam, thank you loh. Oke, aku mulai aja ya. Silakan. Aku Aisyah Erdoanwar, thank you Lutia, openingnya mantap banget. Aku bakal presentasi soal one day as a uni student, you'll be living in my shoes, karena aku sekarang mahasiswi ilmu komunikasi di Universitas Gadjah Mada. Ini aku lanjut dulu aja ya. Nah, pertama-tama nih, nggak usah banyak opening, aku pengen tanya dulu dong, karena tadi udah ngomongin jurusan, udah panjang lebar nih, Bu Ina tadi jelasin. Sekarang aku pengen tanya, ekspektasi kalian sebenarnya di kuliah tuh apa sih? Baru aku nanti kasih tahu sebenarnya yang terjadi apa. Ayo. Boleh dong, raise hand dong. Apa ini cara mainnya? Boleh. Raise hand tuh yang misalnya ingin langsung open mic on spot. Nah, keren banget sih. Boleh banget. Lewat chat juga bisa ya, Kak ya? Asik. Itu kenapa tuh? Saya lebih nunggu adik kelas sih. Itu Dava, turunin aja tangannya. Atau mungkin Lutia, kamu coba kasih tahu dulu dong, ekspektasi kamu pas masuk kuliah itu apa sih? Ekspektasi aku waktu masuk kuliah, jujur waktu SMP sama sekarang beda banget sih, Kak. Waktu SMP aku kayak, kuliah itu bakal seru, kayak misalnya apa ya, kayak sekolah tapi udah gede gitu. Tapi sekarang pas SMA aku kayak, aduh ya ampun, banyak juga ya matkulnya, terus harus milih jurusan, ternyata nggak ada mirip-mirip ya sama sekolah biasa gitu, Kak, kalau aku gitu ya. Gak tahu nih, yang lain gimana nih? Tuh, ada tuh, Kak, di chat, Kak. Mana tuh? Coba kita baca ya. Terima kasih Bu Ina nih, salah. Harus punya circle. Oke. Harus punya circle gimana tuh ya? Kalian tergantung dulu nih, di SMA udah geng-gengan apa gimana nih? Nah iya, betul tuh. Udah circle-circlean belum nih? Aduh. Geng-geng mean girls gitu takutnya kan ya? Iya. Tapi oke, boleh. Makasih ya jawabannya ya. Tadi siapa tuh? Thank you, Putri dari G12. Nih kalian aku udah kasih foto, ada 3 foto nih. Ini kuliah lo ambil apa? Gue sih ambil hikmahnya aja. Ini tuh ya jokes belaka lah, tapi bener kata kamu tadi Lutia, kalau di kuliah memang jauh berbeda sama di sekolah ya. Kalau di sekolah seragaman, terus pelajarannya udah tahu semua, nggak harus milih-milih dan segala macamnya. Kalau lapar tinggal ke kantin bawah itu udah jelas. Kalau misalnya mau main-main dikit tinggal minta Ustadz Nanang gitu kan, kayak iya bener banget. Minta Ustadz Nanang tuh apalagi enak gitu kan ya. Iya. Nah sekarang aku kasih tahu nih sebenarnya di realitanya aku ngapain aja sih selama kuliah. Tadi aku pengen tebak-tebakan, kalian coba tebak aku semester berapa, tapi sorry udah kelihatan nih. Maaf ya. Jadi aku semester 5. Dan di sini kalian bisa lihat ada classes aku, beberapa organisasi yang pernah aku ikutin, dan priorities aku selama kuliah. Aku mau nanya lagi nih, kalian ada yang pakai Notion nggak sih? Ada yang familiar sama Notion nggak nih? Ayo dong, raise hand dong, kalau ya dong. Boleh banget tuh raise hand, teman-teman sekalian. Di chat juga boleh tuh, absen, aku Kak. Tahu absen. Aduh, ada yang kurang paham. Aduh, gimana nih si Talal nih? Ayo dong. Masa belum ada yang pernah dengar? Ada yang udah pakai? Alaya, Riana. Tahu tapi nggak pakai, Kak. Aduh. Febrina ini. Asik banyak tuh. Ih, malu banget nih yang tadi bilang nggak tahu. Ya, jadi ini radang rembet dikit sih sebenarnya. Aku selama kuliah ini, hidup aku terbantu banget pakai Notion. Dan kalian selama SMA, SMP juga kayaknya bakal terbantu banget kalau misalnya kalian pakai Notion. Ini nggak sponsored by Notion ya, by the way ya, tapi terbantu banget. Ini kalian bisa lihat jadwal kelas aku. Sorry, bentar ya. Oke, sorry, ada beberapa noise ya. Nah, jadi ini kelas aku nih, ada Tatiana, boleh dong Tatiana bacain kelas aku. Asik nyuruh-nyuruh nih kakak kelas yang ini. Tuh, dipanggil cutting tuh Tatiana. Oh, gimana tuh Tatiana? Coba dibacain dong kelas aku ada apa aja.
Hari Selasa ada penanganan klien dari jam 9:30, terus periklanan sosial dari jam 1, sama terakhir kajian fans dari 9:30. Terus buat hari Rabu ada manajemen jenama dari jam 1. Asik, thank you Tatiana. Thank you, Kita Tatiana. nggak bisa lihat muka kamu sih, maaf banget nih. Aku kepo nih sekarang. Oke, mungkin memang setting kamera ya, tapi nggak apa-apa. Nah, coba kalian tebak lagi nih, aku pengen main tebak-tebakan. Kan tadi aku udah bilang jurusan aku ilmu komunikasi. Tapi kalau misalnya kalian lihat dari kelas-kelas aku, kira-kira aku tuh fokusnya kemana sih? Kalian boleh ngasal bebas, boleh langsung asal tebak, asal nyebut, terserah banget. Ini kita explore nih. Berbicara, Kak. Aduh. Jokesnya ditingkatin lagi lah, ayolah. MC, oke. Ayo lagi. Ini ada periklanan sosial, ada kajian fans. Ayo. Dagang. Ada satu lagi mungkin yang mau nebak? Asikan Sasaila. Kamu dikasih tahu siapa nih? Ada Kamilah ya di sebelah kamu ya? Waduh, ketahuan tuh. Mager nih, ada insider nih. Tapi bener banget nih, Kansa Saila, jawabannya paling betul, karena aku memang peminatannya di komunikasi itu periklanan. Dan periklanan ini memang aku mempelajari banyak soal iklan-iklan yang ada di Indo, yang ada di luar, cara bikinnya, dan kenapa kita bikin. Kayak itu semua ada di dalam jurusan komunikasi di UGM. Nah, kalau tadi ya jawaban kalian kalau di kuliah itu ada circle-circlean, aku nggak bisa bohong, karena aku emang ada circle nih, jujur. Aku di kuliah ada circle gede, tapi bukan circle yang semua orang nggak boleh masuk. Atau kita tuh bener-bener eksklusif banget circle-nya, enggak kayak gitu. Kita circle buat nanya-nanya tugas, buat milih-milih kelas, buat jalan-jalan bareng. Karena kan aku selama 1,5 semester kemarin itu offline kan, dan kalau misalnya aku nggak punya circle pertemanan, aku nanti jalan-jalan sama siapa, aku makan sama siapa, kasihan dong. Nah, mungkin Lutia juga kalau nanti kuliah mau punya circle. Aduh, gimana ya? Kotak aja nggak bisa, Kak. Harus circle ya, Kak? Segitiga sih sebenarnya aku sampingnya. Berasa main Squid Game jadinya ya. Iya, benar banget. Bilang payung. Ayo, bilang payung cepet. Itu kalau misalnya soal circle ya. Nah, penting banget kalau menurut aku di kuliah kalian itu punya prioritas. Karena kalau kalian nggak punya prioritas, ada Ustadz nih yang suka bilang banget kalau di kuliah itu harus tahu visi misinya apa, karena nanti terombang-ambing. Itu aku nempel di otak aku sampai sekarang nih, quotes-nya. Hati-hati terombang-ambing. Mungkin yang teman-teman seangkatan aku bisa kasih tahu Ustadz siapa di kolom chat. Ya, intinya itu tuh. Jadi prioritas kalian tuh harus jelas dari awal masuk. Nah, Ustadz Erik, betul banget. Ustadz Erik dari dulu bilang kayak gitu tuh. Nggak capek-capek. Prioritas aku yang paling pertama di kuliah ini adalah akademik. Nah, kenapa itu? Karena ya awal aku tes UGM, awal tes UTUL, belajar di Inten, itu kan biar bisa belajar di kuliahnya gitu loh, bukan buat organisasi, bukan buat magang, bukan buat bikin circle, tapi buat belajarnya, buat akademisnya. Jadi, I keep my priorities tuh rapi lah. Walaupun kadang-kadang ya suka terombang-ambing, tapi at least udah ada niatnya dulu. Terus yang kedua, aku pengen minta bacain siapa ya? Pio Morello, boleh dong bacain prioritas aku yang ada 2 lagi ini. Silakan, Pio Morello. Yang mana? Yang prioritas. Prioritas? Iya. Manajemen jenama itu? Oh, bukan. Yang di kiri. Yang mana? Yang di kiri ya lo, yang di kiri. Academic internship dan organisasi. Mantap. Thank you ya, Pio. Ya, aku boleh tahu nggak sih kamu kelas berapa? Kelas 10. Ya. Semangat ya di kelas 10-nya ya, sama Saida Rara sekali ya? Di kelas 10. Oh, bukan. So tahu. Maaf ya. Ida. Beda. Oh, Saida Ida. Halo Saida Ida. Maaf ya, ini sekaligus reuni nih.
Jadi betul banget tadi Pio udah bacain, ada organization sama internship. Nah, kalau yang organisasi ini, kalian tahu nggak sih mahasiswa kupu-kupu? Pernah dengar nggak tuh? Tuh, mahasiswa kupu-kupu ya, Kak? Apa tuh, Kak? Asik. Yang bantu jawab nih makasih banget ya, kalian mau GoPay ya, kayak gini-gini nih. Mantap, betul banget. Kupu-kupu tuh kuliah pulang. Nah, aku ngelihat beberapa teman aku juga, pasti ada nih nanti di jurusan kalian, di angkatan kalian yang bakal jadi mahasiswa kupu-kupu. Dan sebenarnya nggak seburuk itu. Karena bisa jadi memang dia ada prioritas lain, ada kegiatan lain di luar kuliah. Yang kita nggak usah judgmental gitu loh. Tenang aja, nggak apa-apa. Jadi nanti balik lagi ke kalian sendiri, kalian mau jadi mahasiswa kupu-kupu atau mau yang aktif di jurusan atau angkatan kalian. Jurusan, angkatan, atau dia kuliah di universitas kalian. Nah, kalau aku ada unsur FOMO-nya dikit nih. Aku mau minta siapa ya jelasin soal FOMO nih. Pasti kalian udah familiar banget sama kata-kata FOMO. Coba Naura Safaira, G9B 18. 18 ini apa ya? Umur kah? Enggak dong. 18 nih. Wah, kelas 9 18 tahun. 18 ini apanya ya? Boleh tuh dijelasin. Siapa tadi kan namanya, Kak? Naura Safaira. Naura ya. Apa tuh FOMO, Naura? Pernah dengar nggak nih? Setahu aku, FOMO itu attraction dengan gender yang sama. Aduh, itu homo. Mohon maaf ya, itu homo. Ini FOMO dengan huruf F. Fear of missing out ya, Kak. Bukan homo ya, kawan-kawan sekalian. Aduh. FOMO teman-teman. Bukan. Mungkin bisa aku tulis juga kali ya, maaf ya. Baru aku ya masalah, Kak Tita. Oh iya, kita ada alarm untuk waktunya tersisa berapa menit lagi? Saya dah 2 menit lagi, Kak Tita. 2 menit, oke. Iya, nge-rap jadi Eminem. Aku stop sharing dulu kali ini. Jadi FOMO itu fear of missing out, betul banget yang tadi udah kasih tahu di chat ya. Fear of missing out ini tuh pas kalian tuh rasanya pengen ikutan semua aja. Kalau teman kalian ikutan A, kalian pengen ikutan. Teman kalian ikutan B, kalian pengen ikutan. Intinya kalian nggak mau tuh jadi satu-satunya orang yang kayak nggak tahu apa-apa, yang ketinggalan. Kan ya udahlah, itu masih ada normal-normalnya si FOMO ini. Dan jadi aku selama kuliah kemarin tuh semester awal aku tuh FOMO. Aku tuh rasanya pengen join organisasi, pengen join teman aku ngelakuin apa tuh aku ada rasa-rasa FOMO. Dan bisa aku bilang kalau misalnya hal itu nggak sepenuhnya buruk gitu loh, dan nggak sepenuhnya baik juga, ada plus minusnya. Dari aku FOMO itu, aku join 3 organisasi dalam satu waktu. Dan kalian bisa tahu sendiri kalau itu tuh tidak baik ya. Ini si Febrina Anissa, nih udah langsung geleng-geleng. Nah, betul banget. Itu nggak terlalu baik, guys. Walaupun kalian punya time management yang baik, kalian nggak perlu semaruk itulah konsepnya. Tapi ambillah yang kalian memang passionate banget gitu. Semisal Marsha suka membantu membantu orang-orang. Dia pengen join ISEC, oke dia join ISEC boleh, dan dia unggul di situ. Bisa kayak gitu. Dan nyoba-nyoba hal baru juga harus kalian tanemin gitulah di kuliah. Asal positif ya, tolong ya. Dava nih, janganlah Dava, ajarin yang positif-positif. Join donor darah, join kepanitiaan acara, kalau kalian hobi basket pasti ada kepanitiaan UKM basket di kampus kalian, kayak gitu-gitu. Explore minat dan bakat kalian di kuliah. Dan mungkin one of the last thing juga, kalian keep your network luas gitu loh. Kalian kalau kenalan sama orang jangan takut-takut, jangan kayak mikir I'm better than everyone else, atau aku tuh nggak pantas ada di sini, jangan kayak gitu. Kalian tuh kenalan aja. Kalian mau kenalan sama Hansa, mau sama Felicia, Yaila, kayak gitu-gitu kenalan aja. Nanti ambil baiknya, buruknya ya tolong disisihin gitu, diawasin lah. Kurang lebih kayak gitu. Aku pengen tahu dong kalau pendapat kalian. Ada yang pengen kalian tanyain nggak dari aku? Nih sorry nih, ternyata waktunya gejreng dikit nih. Oke, untuk kalian yang ingin bertanya, untuk Kak Tita juga, nanti di akhir bakal ada Q&A session, Kak.
Jadi Oke, untuk kalian yang mau berpendapat dan mau bertanya, bisa ditaruh di chat, nanti bakal dibacain sama Kak Tita satu persatu di Q&A session. Benar kan Kak Tita? Mantap, aku baca. Iya. Terima kasih banyak Kak Tita for the materials, very informatif ya, dan nggak terlalu kaku pastinya. Ini lebih kayak tentang circle dan lain sebagainya gitu. Pastinya helpful banget untuk kalian yang kalau misalnya kuliah pengen cari teman dulu atau bingung harus ngeprioritasin apa gitu. Thank you very much Kak Tita. Kita akan lanjut langsung ke pemateri selanjutnya, yaitu Kak Alejandra Marsha Ludmina. Kepada Kak Marsha, tempat dan waktu dipersilahkan. Oke. Hai guys, bentar ya aku share screen dulu. Kelihatan gak nih guys? Udah kelihatan belum guys? Kelihatan nih Kak, sangat amat jelas. Kelihatan ya. Oke, hai semuanya. First of all, makasih banget untuk Sekolah Syafana juga. Oh, astagfirullah, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hai semuanya. Halo Lutia, makasih ya udah introduce aku tadi. Oke, so first of all, aku juga ntar isinya campur-campur aja ya guys. Jadi kayak gak garing-garing banget kan kalau pakai bahasa Inggris, aku kayak super serious, kayak we're not about that gitu. Oke, jadi di University 101, a bite-sized guide to what can be the best years of your life. Kenapa aku emphasize on can? Itu kayak, soalnya kayak university and life is what you make it. Iya gak sih? Iya gak Lutia? Iya, benar banget Kak. Iya. Jadi kayak, honestly, I would say that it's up to you and how you do it. Tapi kayak ini just me telling you what I've learned on what I think can make it better gitu guys ceritanya. Oke. Jadi kayak I'm sure some of you have known me already kan. Kayak tapi kayak yang belum tak kenal maka tak sayang. A little bit about me, aku Marsha, I'm 19, aku turning 20 next week loh guys, jangan lupa ucapin ya. Jangan lupa up on her social media guys, ayo spam, happy birthday Kak Marsha. Oke, aku lagi belajar Psych Management di Heriot-Watt University, class of 2023, tapi aku itu di Syafana class of 2020, jadi aku kuliah itu cuma 3 tahun ya. Kesibukannya apakah sekarang? Aku currently interning di Mandiri, jadi Human Capital Strategist intern. Aku juga ISEC, sekarang jadi Organizing Committee President of Project Gifted, yang sempat ngundang kita juga. Okay. And also aku juga di Yada Youth. Yada Youth itu juga NGO, tapi mereka tuh lebih fokusnya ke children, whereas kayak ISEC kan lebih ke everyone gitu ya guys. Tapi kayak kalau Yada Youth tuh lebih ke perkembangan anak gitu deh ceritanya. Tuh, oke. Oke, next sudah kenal universitas aku ya. Kayak kalau nggak salah tuh Heriot-Watt masuk Edufair gak sih? Iya, benar banget Kak waktu itu. Iya kan ya? Oke, tapi kayak excuse depan Heriot-Watt. Cuman kayak oke, jadi kayak universitas aku tuh aku mau ngasih tau gini aja deh. Jadi universitas aku tuh universitas swasta, jadi dia tuh base-nya itu di Scotland. Tapi dia itu punya cabang di Malaysia, and I go to the one in Malaysia, gitu. It's mostly known for engineering, I would say, sama business school-nya, gitu. Jadi kayak kalau game kan kayak everyone knows UGM lah ya di sini. Tapi kayak kalau misalnya Heriot-Watt, I feel like I have to say that kayak the values-nya itu lebih kayak Heriot-Watt tuh lebih fokus ke kayak making their students kayak future made. Jadi kayak my experience itu di university aku itu tailored towards making sure that I'm ready for the Industrial Revolution 4.0 and also kayak having enough skills, enough soft skills, enough knowledge to be able to survive in the world regardless of what happens in kayak the career space gitu deh ceritanya ya. Oke, jadi kayak kalau misalnya ngomongin experience aku tuh kayak and later on kayak tadi kan Kak Tita experience dia jadi kayak
a student di PTN kan. Nah, kalau misalnya aku tuh kayak a student in a private university, in a British private university gitu ya. Jadi keep that in mind gitu. Kalau kalian tahu Nasha tuh di Malaysia juga, tapi dia itu di kayak PTN-nya Malaysia gitu loh. Jadi kayak we can have a very different experience. Karena kan kayak tipe-tipe university itu kayak kayak beda-beda gitu kan guys. Oke, psych with management. Karena ini temanya nih university life the best major for me. Aku mau ngasih tahu a little bit about my major juga. Kayak can I read minds? Itu kan kayak number one question gak sih sama anak-anak psikologi? Bisa gak sih gue baca pikiran lo? Enggak. Enggak guys, kayak anak psiko tuh kayak I can't tell you what's on your mind, tapi if you tell me a little bit about yourself, I can probably picture in my head kayak kamu itu orangnya kayak gimana. Kayak misalnya apa ya? Kayak misalnya nih, kayak siapa ya yang aku kenal? Aku rada pengen pick on somebody that I know. Misalnya gitu ya, Sayla is responsible gitu kan. Oke, yang kenal Sayla kelas 12, Sayla is like responsible and stuff. Kayak, jadi I can say that maybe kayak in her upbringing, dia itu have enough attention so that dia bisa jadi orang yang responsible like I said gitu loh, yang always making sure that she has everything on top. Gitu loh, misalnya kayak gitu ya. Terus kayak misconceptions also about my major tuh, aku masih belajar IPA, aku masih mostly biologi. Jadi kayak kalau kalian nggak begitu suka biologi, keep that in mind, karena aku tahu kayak psychology is like banyak banget kan orang yang berminat ke psikologi gitu, tapi kayak mereka kayak ntar kaget pas masuk ternyata harus belajar psikologi. Terus kayak point number 3, I still deal with numbers. Kayak kalau research nih, which semua major tuh pasti ada research, dan psikologi tuh which is surprising, karena kalian tuh pasti mikirnya kayak, psikologi cuman survei-survei gitu gak sih? Ya kan? Tapi kayak enggak juga di survei itu tuh ntar kayak ada nilainya, terus ntar harus diolah lagi datanya gitu loh. Sama I do a lot of essays and readings. I can say kayak pas kuliah nih ya, semua tugas aku tuh esai. Kayak aku ada 5 matkul, 5 courses kayak per semester. Terus semuanya itu tugasnya tuh esai. Jadi kayak kalau misalnya kalian gak begitu suka esai, it's also something that you guys might think of. Kenapa esai, Kak? Soalnya psikologi itu jawabannya tuh gak pernah ada yang mutlak. Karena semua orang itu experience life differently. And just one thing can alter your personality. Misalnya kayak let's say we have 2 people with divorced parents gitu. Tapi mereka personality-nya bisa beda banget. Like kenapa this person's experience can make her, let's say, more responsible, tapi just other person's experience can make them let's say more reckless gitu loh. Jadi kayak you have to think about that also kan. Jadi makanya disuruhnya tuh esai. Kenapa? Karena kita mesti nalarin semuanya, dan it's a lot of analytical thinking juga gitu. Gitu guys. Jadi kayak kalau yang mau psikologi, ada yang mau psikologi gak di sini? Jawab dong. Ayo resen tuh yang mau psikologi, mumpung ada cuttingnya nih, bisa di help lah. Ada yang mau psikologi gak? Oh ya, sama aku psikologi dengan manajemen ya. Berarti kayak kalau ditanya mau jadi apa, mau jadi orang HR gitu. HR is human resource, by the way. Oke. Itulah ceritanya guys. Oke. Terus next, ini kayak something that I just thought you guys should know, karena it's not something. Oke, siapa yang di sini pernah dengar guru kalian, saidah kalian, ustadz kalian bilang kalau misalnya, kalian tuh enak tahu sekarang SMA, terus ntar kalau misalnya kuliah dosen mana peduli kalau kalian ketinggalan apa enggak. Pernah nggak sih diomongin kayak gitu, Lutia? Aduh, kalau aku gimana ya, kayak gitu sering sih. Kayak sekarang tuh zamannya udah gampang gitu. Pengen masuk PTN, pengen masuk swasta, both university type itu gampang gitu maksudnya. Dari guru-guru nih bilangnya gitu sih, Kak. Waktu itu ya.
Iya, ya aku juga dibilang ini kayak gitu sih waktu SMA ya nggak sih, kayak ntar kok kalau misalnya kalian udah kuliah tuh dosen tuh kayak nggak begitu peduli kalian ketinggalan apa enggak, kayak kalian harus bertanggung jawab. And I can say honestly itu ada truth or gini, kata what my experience with dosen-dosen itu tuh ya sebenarnya kayak dosen kalian tuh bakal peduli kalau misalnya kalian tuh ketahuan peduli gitu loh. Jadi kayak if you show effort, ya your dosen will show effort gitu. Kalau ditanya kayak dosen tuh tegas gak Kak kalau di kuliah-kuliah luar? Kata aku enggak, mostly because mereka tuh lebih ke yang professional approach gitu. I feel like kalau di luar negeri tuh everyone tuh juga yang kayak kamu tuh di sini untuk belajar and I'm here to teach you what you know, what you want to know gitu. Kalau misalnya kamu nggak mau tahu ya, aku juga nggak bakal ngasih tahu kamu more than my job scope gitu. Do they care? They will absolutely care if you show them that you also care. Gitu loh, kalau kamu nanya, kalau kamu berpartisipasi, obviously mereka bakal peduli gitu. Do's and don'ts-nya tuh juga lebih kayak make sure that you show that you are your own person, you are capable of being yourself gitu, handle yourself, dan pasti mereka juga treat you nicely gitu. Jadi kayak kalau ini di luar negeri, I don't know if it's like experience, tapi it's basically a very much kayak more professional experience. Sama ada juga satu namanya office hours. Kalian tuh ntar nih kalau misalnya, kita kan sekarang kayak tinggal ke teacher's room nggak sih kalau misalnya lagi butuh pertanyaan gitu. Tapi kalau misalnya di kuliah tuh biasanya tuh kalian harus kayak bikin appointment dulu gitu. Kayak berasa penting banget gak sih? Kayak nge-email dosen kalian kayak, hi, can I have time with you? And people actually do that gitu loh. Kayak minta meeting sama dosen sejam buat ngomongin tugas atau ngomongin pelajaran gitu. Outside of class. Itu juga something that kalau kalian terkuliah, I definitely recommend going to office hours ya, because it's super helpful. Terus kalian juga jadi dikenal dosen gitu loh, karena kan mereka muridnya banyak kan. Jadi kalian tuh gak mau cuma jadi kayak nama atau angka doang gitu kan, in like their list of students gitu. Itu kata aku sih. Oh ya, oke. As kayak kalau ngomongin life outside the classroom ya, aku tuh sekarang tuh cuman 2, like my clubs and society itu cuman 2. Itu aku ikut Isaac and aku ikut Solid. Solid itu Society of Logical Interpretation of Data. Kenapa ikut Solid? Pertama aku dapat referral dari teman aku, jadi aku ditawarin, and also people that can work with data, I would say itu kayak also the future, and bidang aku nih sekarang kan, human resource, itu ntar juga ke depannya deals a lot with data, dan aku pengen kayak dapat exposure di dunia itu. Which is something yang aku pikir kayak kalian juga have to think about, like misalnya kayak kamu, misalnya kan psikologi dan manajemen tuh very versatile kan, itu major yang kayak ya aku mau kerja di sini bisa, mau kerja di sini bisa, nggak mau pakai sama sekali pun juga tetap kepake gitu. Kalaupun aku ntar ujung-ujungnya di bidang yang completely different, aku masih bisa pakai ilmu psikologi aku at least to interact with people, to help other people gitu kan. Tapi kayak data, I would say itu kayak one of the skills that I am pursuing biar aku tuh like let's say like special a little bit. Jadi aku tuh there's something that separates me with other people gitu, which is something yang you guys have to keep in mind juga kan pas kuliah, kayak make sure that you have something that others don't, jadi kayak ntar employers juga bisa ngebedain kalian juga gitu loh dari kayak orang-orang lain. Kayak kalau uni events as well, aku belum ke Malaysia kan, aku masih di Indo, hopefully aku pergi Januari, tapi kayak from what I know, itu kalau di kampus luar, especially British University, kalian suka Harry Potter gak sih? Lutia, kamu suka Harry Potter gak? Aduh, suka banget Kak, suka kebayang banget ya? Lagi. Iya. Nah iya, kalau misalnya di kampus British, itu pasti ada houses, itu loh yang kayak di Harry Potter gitu, tahu kan? Iya, yang kayak dorms gitu ya Kak, pemisahan rumah-rumah gitu. Iya. Jadi kayak misalnya aku kan di Kraken gitu ya, ntar kayak ada Kraken, ada Silverbacks, ada gitu-gitunya. Jadi tuh satu kampus tuh beneran dipisah. Jadi kayak 5 houses, I believe. Terus kayak setiap tahun tuh pasti kita ada kayak home cup. Itu beneran kayak uji houses gitu loh. Ntar kayak lomba rugby again, karena
British University, jadi ada kayak rugby gitu-gitu kan. Ada rugby, ada football, ada soccer, gitu-gitu deh. That's I feel like the most fun. Tapi kayak kalau misalnya you guys value, ini tip ya. I'm not supposed to like say this. I feel like I'm supposed to encourage you buat ke international universities. Tapi I would say kalau kalian value kayak mau ikut kepanitiaan kayak kuliah tuh mikirnya tuh kayak aku harus mau ikut kepanitiaan yang banyak. Aku mau ikut organisasi sana sini, organisasinya yang rame, mau bikin event gede-gede gitu. Do not expect that from international universities. Kayak karena everyone there, I feel like studies is still number one, dan a lot of people itu waktunya itu udah kemakan banyak banget in their studies, that I feel like clubs and societies aren't as big gitu loh kalau misalnya di uni luar. Kayak sedangkan kan kalau misalnya kayak kita lihat anak-anak Indonesia gitu ya, there's always something happening and we see that in social media all the time gitu. Tapi kayak kalau misalnya kalian di international universities itu very 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 jarang kalian bakal nemuin kayak gitu. There are events and they're fun, they're super fun, but are they at the scale of kayak big Indonesian universities? Definitely not. If you're okay with that, then good. Tapi kayak just something to keep in mind. Karena kayak Kak Tita bilang gitu loh, FOMO kan, fear of missing out. Pasti ntar kayak kalian juga di luar terus ngeliat pos-posan teman-teman kalian kayak, ih seru banget ya event ini, seru banget ya event ini gitu. Tapi kayak di kampus kalian kayak enggak ada gitu. Tapi paling ada kayak misalnya kalian ikut kayak podcastan gitu. Kayak ini ada Cicah-Cicah Teh and Rambles. Itu podcast kayak ini aku to boost morale or anything. Tapi kayak and also kayak paling itu kayak ada kayak seminar-seminar gede gini loh, kayak undang CEO, undang apa gitu loh untuk develop yourself even further. Gitu-gitu paling sih kalau misalnya di universitas internasional ya. And yeah, that's it from me. Thank you guys so much for listening. I know it's been a really long day and kayak kalian pasti pengen cepet-cepet istirahat, tapi kayak don't be a stranger, get in touch with me in any of these platforms, boleh lewat email, boleh lewat LinkedIn kalau kalian punya, karena ntar kayak pas kuliah juga kayaknya LinkedIn is like a pretty big deal I guess. And iya, tuh Kak Tita juga mau di-connect di LinkedIn-nya Aisyah Anwar, karena networking is big in unis. Kayak kalau kalian unfamiliar with LinkedIn tuh kayak Instagram, sama-sama bikin iri, tapi kalau di Instagram kan iri lihat hiburan orang, lihat outfit orang, tapi kalau LinkedIn tuh iri lihat pencapaian orang lain. That's basically what LinkedIn is. Tapi ya, itu aja sih guys dari aku. Thank you so much. Lut, udah nih Lut. Oke, siap. Oke. Thank you very much Kak Marsha for the amazing presentation. Jangan lupa ya, for those of you who wants to connect with Kak Marsha and Kak Tita, lihat LinkedIn-nya. Emang benar guys. I personally use LinkedIn and itu tuh bikin iri ya in next level banget sih. Bukan cuma kayak bikin iri di Instagram gitu kan. Kalau di Instagram kan kayak ya apa yang estetik gitu, tapi kalau di LinkedIn beneran mainnya tuh prestasi guys. Kayak internship di mana gitu, terus pengalamannya apa aja itu benar-benar bersaing banget di LinkedIn gitu. Oke. For those of you who already has some interesting questions, sit tight because we will move on to the Q&A session right now. But sebelum kalian membanjiri chatnya dengan pertanyaan-pertanyaan kalian, kita akan membacakan dulu pertanyaan yang kita dapat dari Google Form. Oke, langsung saja ya Kak Tita dan Kak Marsha. Pertanyaan pertama, how do you prepare yourself to get in the university based on your choice? Was it difficult or not to prepare? Siapa dulu nih, Tak? Kamu dulu deh, Tak. Kamu dulu boleh deh. Asik, masa sweet. Kamu dulu. Saya lempar-lemparan dulu. Ini aku kayak di game show loh, kayak ada rapid question. Monggo. Oke. Aku kasih tahu deh. Demi Allah kayak jujurly susahan masuk PTN daripada masuk universitas aku. Kayak kalau universitas mostly ya, apalagi kayak cabang gitu.
what you have to take note tuh cuman kayak nilai, I would say nilai rapot kalian, transkrip kalian, sama IELTS. That's basically it. Ada minimalnya sih. I would say kayak depending on your major kan. Kayak kalau misalnya kalian mau masuk statistical data science gitu, itu kan pasti kayak math-nya harus bagus ya, kayak 85 ke atas lah, tahu diri gitu. Cuman kayak kalau misalnya masuk kayak psikologi dengan manajemen sih sebenarnya 75 juga, if you're averaging at 75, you're fine. Tapi kayak kalau misalnya kalian dapat lebih tinggi, itu kalian bisa dapat scholarship gitu. Kayak aku, alhamdulillah aku dapat kayak high achiever scholarship because nilai aku mencukupi kemarin, jadi alhamdulillah dapat pas masuk. Tapi ya itu that's one. Terus kayak kalau kalian interested juga sama university aku, apalagi anak-anak IPA, kalau kalian perempuan tuh there's a women in STEM scholarship. Jadi kayak kalau misalnya syaratnya tuh beneran kayak as long as you're a girl and you want to masuk jurusan IPA, itu immediate pasti ada kayak potongan harga juga gitu. Itu it's very easy sih. Jadi palingan if you really need to prepare, I would say IELTS. Dan IELTS-nya tuh juga jangan yang ini ya guys, jangan yang kayak yang penting dapat nilai bagus. Kayak make sure kalian tuh juga bisa ngomong dan nulisnya, karena later on you'll have to know English for sure gitu loh, ya kan? Kayak kalau misalnya kalian IELTS-nya cuman kayak yang penting dapat nilai bagus IELTS, itu you'll definitely struggle. Jadi kayak sebelum masuk juga, I would say it's also like a necessity buat kayak belajar nulis academic writing, belajar kayak conversational English gitu, karena those are very important things ntar pas kuliah. Okay, is that all from Kak Marsha? Yep. Oke, thank you very much Kak Marsha. Tuh guys, ingat IELTS-nya jangan lihat nilainya aja. Masa kalian nanti diajak ngomong, what's your name? Yes, kan gagu, nggak lucu ya. Jadi pastikan kalian juga bisa berkomunikasi dan berinteraksi dengan bahasa Inggris. Next up, untuk Kak Tita. Boleh tuh Kak, dijawab pertanyaannya Kak. Pada kepo nih kayaknya. Wah, congrats ya Marsha ya dapat scholarship, asik. Oke, kalau PTN, ya ini jujur susah, sulit. Bener-bener prepare-nya nggak bisa tuh prepare yang 3 bulan langsung jos, ya kecuali kalian very lucky atau ya emang otaknya udah encer banget. Nggak, for me, waktu yang lama buat milih jurusan dan akhirnya masuk ke university yang kalian pilih itu memang ada for a reason gitu loh. Kalau misalnya kalian belajar lama banget, kayak nanti pas dapet tuh rasanya bener-bener jos, mantep, worth it banget gitu. Dan kalau untuk tingkat kesusahannya, nggak usah dibaca ya chatnya ya. Untuk tingkat kesusahannya pasti balik lagi ke kapabilitas kalian sendiri-sendiri. Tapi kalau kata aku, kalau misalkan udah tahu jurusannya atau kayak university yang mau dimasukin, itu prepare dari jauh-jauh hari lah. Kayak niatnya dulu, nawaitun dulu. Ya nggak? Mana Saidara Res? Nawaitun dulu? Betul, nawaitun dulu lah. Banyak-banyak doa, banyak-banyak prepare. Dan kalau kata aku preparation-nya 80% lah capeknya ya. Tapi worth it. It's all worth it in the end. Asik. Menjawab nggak tuh? Oke, thank you very much Kak Tita. Tuh guys, remember, it's worth it at the end. Kalau misalnya worth it di awal, ya itu namanya diskon ya, bukan worth it. Beda. So, make sure kalian berusaha dulu. Nawa itu tuh, niat. Berusaha, niat, berdoa gitu. Semuanya harus seimbang gitu. Jangan timpang di satu bidang aja, oke? Oke, thank you very much Kak Tita dan Kak Marsha. Moving on to the next question. Pertanyaan yang ketiga nih. Does the major suits you well or is it based on your favorite choice? Ini tuh berdasarkan kemampuan kakak atau kesukaan kakak nih. Aduh, kayaknya galau banget ya kalau milih beginian tuh. Silakan, mau sweet dulu nggak apa-apa. Sweetnya gimana ya? Online. Jadi kita akan tadi aku bilang. Oke, deh kita tuker-tukeran kayak gitu aja ya. Oke. Di jurusan aku tadi, aku komunikasi ya. Ini semua Saidah sama semua Ustadz kayak tahu struggle aku milih jurusan. Jadi kataku acara ini benar-benar penting, banget sepenting-pentingnya untuk kalian semua yang masih SMA, masih SMP. For me, communication studies itu
based on my ya kemampuan sama ya kemauan aku gitu. Kayak kalau misalnya aku mau reach out ke misal psikologi, ke manajemen, mungkin kayak kalau dicoba, kalau belajar ya pasti bisa gitu kan ya. Tapi apakah sesuai sama minat aku? Not really gitu. Jadi kalau buat aku 50-50 lah. Dan dari tadi udah disebut juga sama Bu Ina ya. Itu pas udah tahu jurusannya pengen apa, kalian cek lagi mata kuliahnya, isi-isi mata kuliahnya tuh apa aja. Karena itu penting banget. Aku sebelum milih komunikasi UGM, aku juga udah ngecek, oh ada periklanan, mau nih. Kayak gitu. Jadi lebih ke kemauan sama kemampuan. Asik gitu deh. Asik banget Kak Tita. Thank you very much Kak Tita. Moving on ke Kak Marsha. Ada wah-nya dulu nggak nih Kak? Duh, pertama-tama aku baru sadar ada Ustadz Manta. Hai Tat Manta, aku kangen. Waalaikumsalam. Wassalam. Okay, I'm not the best person to ask this question tuh ya. Soalnya aku tuh milih jurusan pas ngisi formulir. Jadi aku tuh mestinya tuh masuk statistical data science, and it's a good major. I still really want to delve into data. Cuman aku ngeliat isinya itu pelajarannya tuh beneran MTK semua gitu loh guys. Kayak beneran MTK A, MTK B, MTK C, MTK D. Terus aku mikir kayak ya Allah kalau misalnya aku 5-5-nya MTK semua, bahkan kayak nggak ada fisika, nggak ada kayak IPA yang lain juga, aku kayaknya nggak kuat. Terus aku kayak akhirnya aku milih psikologi dengan manajemen. Tapi surprising, tapi kayak kalau ditanya minat aku, I would say kayak emang I fit more into pelajarannya aku lebih suka kayak psikologi dengan manajemen juga sih. It's something that I am more passionate about daripada matematika. Tapi kayak as far as bakat goes, kalau aku lihat dari psikotes aku, which kayak ini juga kalau misalnya ntar masuk psikologi, kalian tuh pasti psikotes setiap minggu. Kayak pasti kalian tuh harus psikotes ini. Dan so far sih, from what I've seen from my psikotes abis masuk kuliah, aku cocok-cocok aja gitu di psikologi dengan manajemen. Tapi gak tahu juga sih, soalnya kayak aku sih kaget ya masuk psikologi. Teman-teman aku juga kayak lumayan kaget gitu kan, soalnya tiba-tiba aku di grup chat kayak, guys gue masuk psikologi ya. Terus pada kayak, psikologi gitu kan. Tapi pada bisa nebak juga sih kalau aku masuk psikologi. Kayak Ustadz Nanang waktu itu aku bilang aku masuk psikologi, dia yang kayak, ya nggak kaget sih Syah kamu masuk psikologi gitu. Okay, is that all from Kak Marsha? Yep. Okay. Thank you very much Kak Marsha and Kak Tita. Kalau mau foto-foto dulu bisa nih Kak, kayak Kak Tita tadi ya. Nah, okay. That will be all for today's Q&A session. Thank you very much Kak Marsha and Kak Tita for attending, for answering all the questions. Jawaban-jawaban kakak sangat amat informatif dan pasti ya membantu banget untuk yang masih galau jurusannya apa, terus kayak kira-kira nggak kebayang ini kuliah di sini atau jurusannya ini tuh gimana. Thank you very much once again, and I will move the opportunity to speak to our MC once again, to Miss Seo Hirim Arta. The time is yours.